Saat berjalan sambil mabuk, kamu tak sengaja bertemu guru musik lama yang sedang bernyanyi di jembatan penyeberangan. Kamu tanpa ragu, langsung merebut gitarnya. Lalu dengan sebuah lagu tentang gadis selatan mengungkapkan rasa rindu. Tak disangka dia malah langsung memukulmu sampai pingsan. Kemudian memasukkanmu ke bagasi dan membawamu pulang ke villa. Saat ini di kamar tidur sebuah villa. Kamu bingung melihat dekorasi pink di sekelilingmu. Berpikir jangan-jangan kamu sedang dirawat oleh seorang tante galak. Tepat saat itu, sebuah suara yang hanya pernah kamu dengar dalam mimpi terdengar di dekatmu. Kamu terbangun, menoleh ke belakang dan melihat guru musik yang selalu menghantui mimpimu sedang duduk di sampingmu. Lin Qingzu. Dalam sekejap, adegan-adegan kemarin perlahan-kelamaan muncul dalam benakmu. Setelah melewati bagian putus cinta ala wanita jahat khas perjalanan waktu, kamu tanpa ragu meneguk 5 liter arak sebagai hadiah untuk diri sendiri. Namun siapa sangka sedikit arak itu malah membuatmu mabuk berat. Jadi kamu berencana untuk keluar berjalan-jalan menghirup udara segar. Sekalian melihat apa yang berbeda di dunia ini. Tiba-tiba dari jembatan penyeberangan di depan terdengar suara piano. Seorang wanita cantik berdiri di atas jembatan memainkan piano dan bernyanyi. Hanya saja dia memakai kerudung putih. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi bentuk tubuhnya sangat wow. Ini mengingatkanmu pada tahun terakhir SMA. Seorang guru musik cantik baru yang datang ke sekolah. Baru lulus universitas dan datang magang. Setelah dia datang, gelar Dewi SMA Tiang Xuan menjadi tak terbantahkan. Semua siswi sangat iri dan mengaguminya. Semua mengeluh, kenapa cewek bisa secantik itu? Wanita di atas jembatan itu matanya sangat mirip dengan dia waktu itu. Hanya saja suara nyanyinya agak seperti merintih tanpa alasan. Seperti lagu-lagu populer di internet yang hanya omong kosong. Kalau biasanya, kamu sama sekali tidak akan dan tidak berani melakukan apapun. Tapi alkohol membuat orang pengecut menjadi berani. Kamu memanfaatkan jeda saat gadis pemetik kecapi menyelesaikan satu lagu. Melemparkan 10 koin ke arahnya. Nona, nyanyianmu cukup oke, tapi lagunya tidak. Membuatku ingin muntah. Setelah berkata begitu, kamu mengangkat gitar di sebelah gadis pemetik kecapi. Melihat gitar milikmu direbut, gadis pemetik kecapi tetap tenang seperti biasa. Matanya bersih seperti air mata pegunungan. Bibirnya di balik kerudung tersenyum sedikit. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan untuk menghentikan sekelompok orang yang duduk gratis itu. Lanjut memaki-maki kamu. Kamu tidak peduli pada cercaan beberapa pemuda itu. Bagaimanapun hidup sudah begitu menyedihkan. Dicubit beberapa kali di punggung juga tidak masalah. Kamu bersandar pada pagar, menunduk memandang senar gitar. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tepat saat itu, sebuah tangan meletakkan mikrofon di penyangga. Menaruhnya di depanmu. Ujung hidung terhirup aroma wangi. Kamu menengadah melihat sepasang mata jernih. Dengan senyum di wajahnya, melihatmu, seolah memberikan semangat padamu. Kamu teringat lagi 4 tahun lalu, guru musik yang seperti kakak perempuan tetangga. Dia adalah masa muda yang indah bagi semua yang pernah mengenalnya. Hari-hari bersama dia tidak banyak bicara. Namun meski begitu, itu membuat musim panasmu penuh kenangan. Apakah kamu juga memiliki guru yang sulit terlupakan? Kirim 3 bunga segar, memberikan ucapan selamat, mengenang segala yang telah berlalu. Kamu tanpa sadar mulai bersenandung lirih. Desa di utara dihuni oleh seorang gadis dari selatan. Dia selalu suka memakai gaun bermotif bunga berdiri di pinggir jalan. Dia tidak banyak bicara, tapi ketika tersenyum begitu tenang dan anggun. Apa yang tersimpan dalam tatapan matanya yang lembut adalah kesedihan rindu. Kota kecil di selatan. Musim dingin yang mendung tidak sedingin di utara. Dia tidak butuh jaket tebal untuk menutupi wajahnya yang lembut seperti air. Dia meninggalkan bayangan di jalan yang dia lalui. Harumnya menyentuh hati yang melihat kembali. Dalam sekejap mata, harumnya sudah menghilang. Bayangannya pun tak terlihat lagi. Gadis dari selatan, apakah kamu sudah terbiasa dengan udara dingin musim gugur di utara? Gadis dari selatan, apakah kamu suka dengan keterus-terangan orang utara? Hidup berlalu seperti malam-malam tanpa tidur itu. Dia mengunyah permen karet, berbicara tentang impian di depan dinding. Gadis dari selatan saya. Kita semua sedang bertahan dalam perjalanan yang panjang. Gadis dari selatan, apakah gedung tinggi menutupi harapanmu? Saat ini,
baik orang yang terburu-buru maupun wisatawan yang santai berjalan. Satu persatu berhenti melangkah. Sebelumnya para pemuda yang menuduhmu, kini juga menutup mulutnya yang cerewet. Alasannya tidak lain, hanya musik malaikat yang terdengar jelas. Gadis di balik kain tisu mengedipkan mata indahnya. Angin dari kejauhan seakan menjadi hidup, membawa cerita yang berhembus dari permukaan danau. Mengingat kembali di sini, kau tiba-tiba merasakan sakit kepala yang amat sangat. Melihatmu yang tertegun, Lin Qingzu tersenyum dengan bahagia. Paras indahnya yang menawan seperti dulu begitu murni dan polos. Penampilanmu tadi malam cukup baik, nantinya villa ini akan menjadi milikmu. Mendengar itu, wajahmu penuh kebahagiaan. Detik berikutnya ingin mengatakan akan bertanggung jawab padamu. Namun, dia mengubah pembicaraan. Lagu-lagu yang kau nyanyikan, aku tidak menemukan satu pun di internet. Saat aku tanya padamu, kau bilang itu kau tulis sendiri. Jadi aku berikan villa ini untukmu. Jika kau menjual lagu-lagu itu, aku akan bagaimana? Melihat kehangatan di matanya, baru kau ingat dia belajar musik. Sejak SMA sudah mengikuti berbagai lomba musik. Saat kuliah bahkan menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan hiburan menengah. Semula pikir akan semakin baik, namun siapa sangka begitu tanda tangan langsung diminta berbagai aturan tak tertulis. Dengan kondisi itu, Lin Qingzu yang menolak pengaturan itu menjadi terpinggirkan oleh perusahaan. Sampai setelah kelulusan, kontraknya belum habis masa berlakunya. Jadi tidak bisa masuk ke dunia hiburan. Harus menjadi guru musik di sekolah. Bukankah itu cuma 8 tahun? Dia bisa sabar menunggu selama beberapa tahun ini. Lin Qingzu yang bisa bernyanyi dan menari akhirnya pendiam. Menciptakan banyak lagu. Sayangnya, lagu-lagu yang dia tulis kemarin malam kamu nilai tidak ada yang bagus. Guru Lin, kalau kamu ingin membeli laguku, kamu menghela napas pelan, seolah lega dari beban. Juga seperti sedang mengeluh. Kamu masih mengira malam tadi kamu sudah memberikan 20 tahun kebersihan dirimu. Kepada pihak lain, tentu saja lagu-lagunya sangat bagus. Orang biasa juga sangat menyukainya. Kemarin hampir menyebabkan kemacetan di jembatan. Mengingat kembali malam tadi dia tidak bisa menahan kenangan itu. Lagu yang dia tulis tidak kurang dari 30 buah. Setiap lagu dimainkan di jalanan atau alun-alun kecil. Ia telah membawakannya tidak kurang dari puluhan kali. Tapi menurut pengamatannya, tidak banyak orang yang tertarik, yang bersedia berhenti atau duduk mendengar dia bernyanyi. Adalah karena kecantikannya. Mendengar itu kamu pun tak lagi berpura-pura. Langsung menyetujuinya. Saat itu kamu baru saja menyeberang waktu. Awalnya mengira hari-hari ke depan akan berat untuk sementara waktu. Namun tak disangka ini adalah awal yang gemilang. Gaji bulanan dan villa di pinggir danau. Setidaknya bernilai 2 atau 30 juta. Mengingat orang tua yang sudah bekerja keras sepanjang hidup, kini masih berjuang keras untuk sang Taipan. Hatimu tak bisa menahan rasa haru. Lagu-lagu yang kamu nyanyikan tadi malam, tunjukkan padaku dulu. Lin Qingzu mengulurkan tangan kepadamu. Muridku sudah 3 hari tidak bertemu. Benar-benar dipandang dengan hormat. Mendengar itu kamu agak canggung. Utamanya karena mabuk berat. Lagu apa yang dinyanyikan tadi malam tidak ingat sama sekali. Terlebih baru menyeberang waktu kurang dari 2 hari. Dari mana kamu punya partitur lagu? Selain itu meskipun diberi waktu, kamu juga tidak bisa mengeluarkannya begitu saja. Kamu juga bukan pencipta musik sejati. Baik itu kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Kamu hanya bisa main piano, bernyanyi. Tentu saja, bukan hanya butuh partitur lagu, tetapi juga harus tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan, rumah ini menjadi milikmu, Wen Yan. Kamu tidak pura-pura lagi. Guru Lin, lagu apa yang saya nyanyikan tadi malam? Saya tidak ingat. Lin Qingzu tersenyum di sudut bibir. Dia juga tidak merasa aneh. Orang yang minum terlalu banyak akan mabuk. Tidak ingat juga wajar. Guru Lin, apakah kamu masih ingat lirik-lirik itu? Seharusnya aku bisa mengingatnya. Jadi Lin Qingzu menyuruhmu untuk mencuci muka dulu. Sarapan dulu baru bicara. Dia merekam suara semalam jadi tidak perlu terburu-buru. Saat itu Lin Qingzu memberikan pakaian yang sudah dicuci oleh pengasuh semalam padamu. Lalu kembali ke ruang tamu. Ketika bibinya membuat sarapan untuk dia dan kamu. Dia duduk di depan piano dekat pintu kaca. Membuka aroma taman yang harum secara diam-diam berhenti di tepi danau Yuexin. Tinggal selama lebih dari 4 tahun. Dia pertama kali merasa udara di sini sangat segar. Seperti pedang yang tersembunyi selama 4 tahun, akhirnya keluar dari sarung. Lalu memukau semua orang. Akhirnya menunggu hari pembukaan kembali. Perjanjian yang sudah berjalan 8 tahun ya. Dalam beberapa hari lagi akan benar-benar berakhir. Qingzu hari ini seperti matahari terbit dari barat. Bangun begitu pagi. Lin Qingzu yang sedang latihan piano menerima telepon dari sahabatnya Ying Huan. Baru putus cinta. Hari ini ada waktu untuk keluar minum bersama. Lin Qingzu tampak seolah baru sadar. Baiklah, aku sudah bilang kamu pasti sedang pacaran sebelumnya. Tapi kamu keras kepala tidak mau mengaku. Sekarang kamu mengaku ya. Itu karena takut kamu menertawakanku jadi aku tidak bilang. Pacaran itu ada apa yang memalukan? Kenapa aku harus menertawakanmu? Setelah agak diam di sisi sana berkata, Qingzu, aku mengenalnya lewat internet.
Mengenal lewat internet kenapa? Bukankah banyak pasangan kekasih atau suami istri yang bertemu lewat internet juga? Diam sebentar lagi. Di sisi sana, Ying Huan berkata, aku 4 tahun 9 bulan lebih tua darinya. Wah, sapi tua makan rumput muda ya. Tidak heran sahabat baiknya terus menyembunyikan hubungan ini. Kalau dulu diceritakan, Lin Qingzu pasti akan menertawakannya. Apakah dia yang meninggalkanmu? Lin Qingzu berpihak pada sahabatnya. Nampak seperti bersatu melawan musuh. Bukan, aku yang meninggalkannya. Dia bahkan tidak keberatan padamu. Lebih tua darinya sekian banyak. Kenapa kamu harus meninggalkannya? Apa mungkin dia hanya tertarik pada uangmu? Juga tidak benar ya. Kamu begitu cantik dan punya tubuh yang bagus. Mana ada pria yang tidak suka padamu? Apa ia cuma tertarik sama uangku? Kau terdengar begitu buruk. Dia bahkan tidak tahu kondisi keluargaku. Bersama dia selama 3 tahun. Aku selalu bilang sedang kekurangan uang. Jarang beri dia uang untuk belanja. Ying Huan dengan sedih berkata, Lin Qingzu, ini aneh juga ya. Kalau begitu, kenapa kamu yang putusin dia? Aku juga nggak bisa jelasin. Mungkin karena sudah lama bersama. Rasa ingin terus bersama. Bisa langsung melihat masa depan bersama. Aku nggak suka perasaan seperti itu. Orangnya nggak punya masa depan cerah. Lin Qingzu dengan tertawa berkata. Setelah terdiam sejenak, Ying Huan menjawab. Juga tidak bisa dibilang gagal, kan? Baru lulus kuliah. Sekarang membuat kesimpulan terlalu dini. Tapi saya pikir dia tidak akan mencapai banyak prestasi di masa depan. Pendapatan bulanan 10.000. Mungkin ada harapan. Kaya raya. Itu tidak mungkin. Huan, kamu menuntut terlalu tinggi. Saya sudah menjadi guru selama 4 tahun. Sampai sekarang belum pernah mendapat penghasilan lebih dari 10.000 sebulan. Meskipun sangat ingin mengeluh. Tapi siapa bilang ini sahabat sendiri? Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Kita harus melihat ke depan. Jangan kira sahabat sudah wanita dewasa. Tapi menurut Lin Qingzu tahu, hubungan ini mungkin cinta pertama sahabat. Sahabat pasti mencurahkan seluruh hati. Tidak apa-apa. Sekarang yang membuatku kesal adalah jalan di dunia musik yang tidak bisa ditempuh. Perusahaan ingin aku bertransformasi menjadi aktor. Meskipun aku belajar seni peran, tapi aku tidak suka berakting. Mungkin waktunya belum tiba. Saat waktunya tiba, kamu sulit untuk tidak menjadi terkenal. Beberapa lagu yang keluar dari Ying Huan. Lin Qingzu juga merasa lagunya tidak sebagus yang dia tulis sehingga tidak terkenal. Sangat wajar. Memikirkan lagu yang kau nyanyikan tadi malam. Lin Qingzu kembali merasa bersemangat. Wanita yang putus cinta emosinya sangat naik turun. Tiba-tiba Ying Huan menjadi sangat tidak sabar. Beberapa hari lagi aku akan pergi syuting. Mungkin 2 atau 3 bulan aku tidak akan kembali. Lin Qingzu, aku cuma mau tanya satu hal. Apakah kamu punya waktu hari ini atau tidak? Mendengar itu Lin Qingzu menghela napas. Huan, aku. Siang hari mungkin benar-benar sibuk. Malam hari seharusnya ada waktu. Kalau begitu malam nanti bertemu sebelum telepon terputus. Ya Huan. Hati jadi lebih baik. Sedikit bangga. Memberitahu Lin Qingzu. 2 drama besar yang dia mainkan akan tayang selama musim panas. Kemudian Lin Qingzu dengan tulus mengucapkan selamat. Teman dekat mengatakan, hari ini siang berusaha menyelesaikan pekerjaan. Malam nanti keluar menemani dia. Baru saja selesai menelpon. Suara kamu terdengar dari belakang. Guru Lin kenapa begitu bahagia? Teman dekat baru saja menelepon aku. Bilang bahwa dia juga akan punya karirnya sendiri nanti. Tak lagi menjadi beban orang tua. Mendengar ucapan itu kamu menunjukkan wajah penuh hina. Seumuran denganmu. Dia sebesar ini masih mengandalkan orang tua. Lin Qingzu tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Sambil memberi isyarat agar kamu ikut pergi makan sarapan. Sambil berkata, tadi malam ada orang baik yang membantumu bersama-sama. Mengeluarkanmu dari Pulau Peach Blossom. Apa kamu mau keluar dulu? Ayo pergi. Nanti kita dengarkan rekamannya setelah kembali. Setelah makan sarapan, Lin Qingzu memang sangat ingin punya kakak. Tapi tetap pura-pura sopan dulu. Begitu kamu terpikir akan segera punya villa besar milik sendiri. Segera dia menyuruhnya mengambil rekaman suara. Kemudian Lin Qingzu membawamu ke ruang musik di lantai 1 villa. Setelah beberapa pengoperasian, lagu memalukan kemarin terdengar keluar. Membuat wajahmu memerah. Kamu sama sekali tidak ingat lagu yang kamu nyanyikan tadi malam. Setelah lagu selesai diputar, kesan mendalam tadi malam kembali muncul di wajah Lin Qingzu. Ini lagu kedua. Lagu pertama waktu itu aku lupa merekamnya. Tapi aku ingat beberapa baris liriknya. Tentang gadis dari selatan atau semacamnya. Setelah berkata begitu, dia menatapmu dengan mata yang penuh gairah. Kedua lagu ini kamu yang menulis, kan? Setelah pulang tadi malam, Lin Qingzu mendengarkan rekaman. Di internet hampir satu persatu liriknya dicari. Hasil pencariannya tentu saja tidak ada sama sekali. Internet sekarang sudah sangat maju. Lagu yang buruk sekalipun masih bisa dicari. Satu-satunya alasan tak bisa dicari adalah bahwa lagu itu belum pernah dirilis. Itu yang aku tulis. Kamu mengangguk mengakuinya.
Lagi pula di dunia paralel juga tidak ada yang akan membongkar di mana partitur lagumu. Di rumah atau di hedong, rumah sewa yang kamu tempati. Dia tadi malam dengar kamu ngobrol sebentar dengan jangkrik. Kata tidak mau pulang. Bikin orang tua khawatir, mau ke rumah yang disewa di sisi hedong. Aku kira lagu yang aku tulis semua jelek. Tidak ada yang suka mendengarkan. Lalu bilang ke mereka sampai di sini. Kamu tidak lanjut bicara. Lin Qingzu langsung panik. Lalu membunuh mereka. Tidak mungkin dikemas dan dijual seperti barang rusakan. Melihat ini kamu menghela napas. Aku membakar semua not lagu. Hanya sebuah kekhawatiran kosong. Lin Qingzu meninju kamu pelan-pelan. Not lagu terbakar tidak masalah. Aku juga pernah membakarnya. Kita tulis lagi saja tidak apa-apa. Mendengar itu senyum tipis muncul di bibirmu. Sudah tunggu kata-katamu ini. Kalau begitu aku yang menyanyi, kamu yang buat musik. Jadi sepanjang hari kamu tinggal di ruang piano bersama Lin Qingzu. Hingga pukul 4 sore, Lin Qingzu melihat meja yang penuh dengan draft. Matanya berkilau. Selesai dengan baik. Kalau begitu, dulu saja ya. Kamu ragu sejenak. Bertanya kepada guru Lin. Saya pulang dulu atau bagaimana? Lagu-lagu ini sudah kau setujui untuk dijual kepadaku. Tidak boleh diam-diam menjualnya lagi. Lin Qingzu menganggap partitur musik sebagai harta yang sangat berharga. Sudah kuberikan semuanya kepadamu. Baiklah, hari ini aku lihat waktunya masih cukup. Kita pergi mengurus proses pemindahan hak rumah. Secepat itu, kamu terkejut berkata, tentu, sebagai balasan aku akan memindahkan haknya kepadamu. Lagu-lagu ini adalah milikku. Kamu mau jual lagi juga nggak akan laku. Oh ya. Ingat nanti tiap bulan masih cicilan rumah 90.000. Masih 15 tahun lagi. Aku ketok kamu bilang apa? Kamu lihat wajah polos dan polosnya Lin Qingzu. Curiga guru secantik bidadari ini. Sebenarnya sedikit licik. Cicilan rumah 9.000 sebulan sudah bikin keluargamu sesak napas. Sekarang cicilan 90.000 malah lebih baik bunuh diri. Guru Lin, kamu lihat aku kayak orang yang sanggup bayar cicilan rumah 90.000 sebulan. Tatapan Lin Qingzu terlihat sangat jernih. Seperti seorang peri yang tak menghiraukan dunia. Kamu sengaja ya? Kamu ngomong dengan nada kesal. Aduh, Lin Qingzu menjulurkan lidah sebentar. Dengan malu-malu berkata, terlalu sering nonton video. Kupikir semua orang sangat kaya. Kalau kamu nggak mampu bayar, bisa dijual saja. Kamu memegang dahi. Rumah bukan barang biasa. Apalagi rumah mewah seperti milikmu. Kalau beruntung, dalam 1 atau 2 bulan bisa berpindah tangan. Kalau kurang beruntung, bertahun-tahun belum tentu ada yang mau membeli. Jangan bilang masih ada cicilan rumah beberapa tahun lagi. Bulan ini saja aku nggak mampu bayar. Kalau begitu gimana? Lin Qingzu berkedip berkata, aku juga nggak punya uang. Gaji sebulan bahkan kurang dari 10.000. Cicilan rumah itu orang tua yang bantu bayar. Kalau begitu sekarang tabunganmu berapa? Kamu bertanya dengan tak rela. Lin Qingzu jadi semakin malu. Kurang dari 10.000 sepertinya. Tapi bulan depan setelah gajian sudah ada lebih dari 10.000. Kamu benar-benar bingung. Kamu tidak mungkin berpikir 10.000 saja bisa membeli 9 lagu saya kan? Rumah ini untukmu, Lin Qingzu menjelaskan. Dia tidak pelit seperti itu kok. Mendengar itu kamu jadi makin canggung. Kenapa malah kembali ke titik awal lagi? Masalahnya aku tidak bisa ambil. Aku tidak mampu membayar. Itu membuat Lin Qingzu kesulitan. Tidak mungkin aku harus jadi pacarmu kan? Setiap kali bicara soal pacar, kamu langsung teringat mantan pacar. Lalu tiba-tiba tampak sangat ketakutan. Jangan, aku tidak mau. Mantan pacar meninggalkan bayangan psikologis yang tak terlupakan bagimu. Kamu sudah mulai menolak gadis yang lebih tua darimu. Lin Qingzu sangat terkejut. Dengan wajah tidak terima dia bertanya, kenapa aku seburuk ini ya? Kamu adalah guruku. Cinta guru dan murid itu tidak bisa diterima oleh akal. Kamu menjelaskan. Lin Qingzu dengan alis indahnya mengerut erat. Sekarang kamu juga bukan muridku. Juga bukan pelajar SMA. Kamu sudah lulus universitas. Pikirkan, rasanya itu masuk akal juga. Tapi tetap aku menolak. Kamu, usiamu lebih tua dariku berapa tahun? Lin Qingzu jadi terlalu ngotot. Kamu sengaja bilang setahun lebih muda. Ingin membuat jarak umurmu dengan Lin Qingzu lebih jauh. Menciptakan kesulitan yang lebih besar. Tapi juga tidak jauh beda. Aku hanya setahun lebih tua darimu. Lin Qingzu juga mengurangi usia 1 tahun. Menurunkan kesulitan menjadi 1 tahun lebih tua dariku. Kau penuh keraguan. Apakah tebakanmu salah? 1 tahun lebih tua tetap saja lebih tua. Aku tidak menyukaimu. Sikapnya tegas berkata. Lin Qingzu agak marah. Selain aku dan rumah ini, tidak ada lagi yang bisa kuberikan padamu. Terserah padamu. Melihat bola dilemparkan kembali, kau langsung panik. Ternyata gadis yang lebih tua dariku tidak ada gunanya. Tidak bisa merawat orang sama sekali. Masih seperti anak kecil saja. Bahkan tidak bisa membuka tutup botol. Bahkan minum saja harus diberi oleh pacarnya. Pacar lamaku sering seperti itu saat haus. Tiduran saja tidak mau bangun. Harus memberi makan sendiri.
membiarkannya minum dari botol. Dia masih tidak mau. Kalau begitu, apakah kamu punya barang berharga lainnya? Kamu terus bertanya dengan gigih. Lin Qingzu sudah menampungnya semalam. Perasaan ini tidak cukup untuk membuat Li Bai memberikan 9 lagu untuk Lin Qingzu. Jangan bilang 9 lagu, 1 lagu pun tidak cukup. Selain aku, masih ada rumah ini. Tidak ada barang berharga lainnya. Lin Qingzu bersikeras selama setengah jam. Kamu mengendarai mobil sport merah. Dengan marah pergi. Dulu pria muda yang lugu itu sudah dewasa. Melihat mobil sport kesayangannya tiba-tiba pergi begitu saja. Lin Qingzu bergumam dengan berat hati. Sementara itu juga sangat tidak senang. Seorang peri kecil yang anggun bahkan sudah mulai berbicara sendiri. Tapi malah ditolak. Meskipun awalnya dia hanya ingin bercanda. Tapi melihat sikap lawan jelas dia menganggap serius. Bahkan menunjukkan sikap yang sangat tegas. Kekecewaan ini cukup besar bagi Lin Qingzu. Seperti kata pepatah, di mana jatuh, di situ juga bangkit kembali. Dia berencana untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dari kamu. Di mobil sport merah. Semakin kamu pikir, semakin merasa dirugikan. Dikatakan mobil sport ini harganya lebih dari 3 juta. Tapi bagi dirinya tidak berguna. Hanya bisa duduk 2 orang. Tidak hanya boros bensin. Parkirnya juga harus bayar. Jujur, dengan frekuensi kamu keluar, memelihara mobil ini lebih mahal daripada naik taksi. Ini bukan memanfaatkan keuntungan. Ini seperti memuja leluhur yang diundang pulang. Ingin menjual mobil tapi belum balik nama. Lin Qingzu juga tidak setuju untuk balik nama. Dia bersikeras hanya menjual rumah miliknya sendiri. Bukankah itu mobil Qingzu? Sepertinya ada seorang pria yang sedang mengemudi di jalan Huahu dan melewati mobil sport merah. Di kursi belakang, kepala seorang wanita bangsawan terlihat keluar. Apakah Qingzu sudah pergi? Pria parubaya yang mengemudi menoleh sejenak. Bertanya dengan bingung. Bukankah dia bilang akan menunggu di rumah untuk makan malam bersama kita? Tak lama kemudian, Qingzu, kenapa kamu berdiri di sini? Sebuah mobil yang tampak murung berhenti di depan villa Lin Qingzu. Kemudian wanita bangsawan itu turun dari mobil. Pacarmu kabur, tidak mau menemui kalian. Lin Qingzu berkata dengan marah. Wanita bangsawan itu sangat senang. Anakku yang baik akhirnya jatuh cinta juga. Kejutan ini agak besar ya. Parkirkan mobil dengan baik. Ling Tianhe juga turun dari mobil dengan wajah penuh kebahagiaan. Apakah tadi pacarmu yang mengendarai mobilmu pergi? Jika putri masih berpacaran di usia belasan, Ling Tianhe pasti sangat khawatir. Merasa sayur baik keluarganya dimakan babi. Tapi sekarang putrinya sudah lulus universitas selama 45 tahun. Masih belum pacaran. Ling Tianhe tidak hanya khawatir. Itu ayahnya. Bisakah kamu suruh paman kedua menangkapnya kembali? Lin Qingzu memeluk lengan Lin Tianhe. Dengan manja berkata. Lin Tianhe tertawa terbahak-bahak. Paman keduamu seenaknya menangkap orang itu melanggar hukum. Langsung bilang saja ke paman besarmu. Tidak perlu repot seperti itu. Dia melanggar hukum. Bersikeras membawa mobilku pergi. Tidak berniat mengembalikannya padaku. Lin Qingzu berkata dengan tegas. Jangan minta rumah juga jangan dia. Pria kecil ini sangat menjengkelkan. Masuk ke dalam rumah dulu, masuk ke dalam rumah. Bai Lu berkata sambil tersenyum. Dia tidak percaya kata putrinya itu benar. Bentrokan antara pasangan suami istri itu normal. Setelah masuk rumah, Bai Lu dengan rasa ingin tahu bertanya kepada Qingzu. Pacarmu punya latar belakang apa? Lin Qingzu masih dengan ekspresi kesal. Dia adalah salah satu murid yang saya ajar tahun pertama saya menjadi guru. Sekarang sudah dewasa. Sayapnya sudah kuat. Bai Lu tersenyum sambil menyelinap. Memang sayapnya sudah kuat. Atau ada hal lain? Kemudian dia tersadar. Wajahnya agak terkejut. Kamu mengajar murid kelas 3 SMA di tahun pertama kamu menjadi guru kan? Pada saat itu Lin Tianhe mengerutkan kening mendengar itu. Apakah ini masih anak perempuan penurutnya? Lin Qingzu mendengus dingin. Waktu itu siapa yang tertarik padanya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang mulai tertarik juga tidak terlambat. Bai Lu sangat senang. Batu yang menekan hatinya selama bertahun-tahun. Saat ini akhirnya dilepaskan. Saat anak perempuan bersekolah. Khawatir anak perempuan terlalu cantik. Pacaran dini. Anak perempuan lulus. Lalu khawatir anak perempuan tidak mencari pasangan dan tidak menikah. Sekarang tidak terlalu cepat atau terlambat. Pas tepat waktu. Di lantai 39 gedung tempat tinggal paling dalam di Jinhu Mansion. Yaitu di rumahmu. Ayahmu Lin Guangnian sedang memasak di dapur bersama istri An Xiaohong. Sambil mengobrol santai. Setelah semester kedua tahun keempat anak laki-laki, pasangan suami istri menjadi jauh lebih santai dibanding sebelumnya. Karena saat itu kamu mulai magang. Meskipun gajinya tidak tinggi, tapi untuk menghidupi diri sendiri tidak masalah. Anak laki-laki bisa menghidupi dirinya sendiri. Bagi Lin Guangnian dan An Xiaohong itu sudah sangat hebat. Lin Guangnian bersiap untuk membuka pembicaraan. Suaramu terdengar dari ruang tamu. Wajah orang tua Lin Guangnian berubah sedikit. Brengsek itu datang lagi ke rumah untuk makan. Akhir pekan ini belum juga tiba. An Xiaohong tampak sangat senang.
segera keluar dari dapur. Xiao Dong kenapa pulang hari ini? Anak laki-laki bekerja di daerah Hedong. Lumayan jauh dari rumah. Biasanya tidak pulang hari ini. Anak laki-laki bekerja di daerah Hedong. Lumayan jauh dari rumah. Biasanya tidak pulang. Panjangnya kalau diceritakan. Kalian sedang memasak ya? Melihat ibu di ruang tamu An Xiao Hong. Kamu merasa sangat akrab. Setelah menggabungkan ingatan masa lalu. Perasaan juga tertanam dalam tulang. Kalau tidak begitu, kemarin setelah putus cinta, kamu juga tidak akan sampai nekat memasak lagi. Makanannya sudah matang. Untuk porsi 2 orang, aku akan menyiapkan beberapa lauk lagi. Belum selesai bicara, An Xiao Hong buru-buru kembali ke dapur. Memang benar Lin Guangnian yang datang untuk makan gratis sambil melihat istrinya mencuci sayur. Diam-diam merasa senang dalam hati. Namun saat itu juga, di luar terdengar ketukan pintu lagi. Istri melihat anaknya senang. Meski dia tidak puas dengan anaknya, tetap ikut senang. Sampai berapa banyak kamu mau makan gratis? Masak saja laukmu dengan baik. An Xiao Hong tertawa berkata, di luar dapur, kamu semakin mengenal rumah ini. Ini lihat, itu sentuh. Ini adalah rumahmu. Apartemen 1 kamar 1 ruang tamu yang disewa di Hedong. Besok sudah cukup. Sewa belum habis masa berlakunya. Kalau sekarang pindah, pemilik rumah cuma akan mengembalikan uang jaminan. Sewa tidak akan dikembalikan setengah pun. Sepertinya kamu sangat marah. Berpikir setelah mulai kerja, menyewa rumah bisa menghemat banyak uang pergi ke hotel dengan mantan pacar. Tapi setelah kamu menyewa rumah, mantan pacar hampir tidak pernah datang ke apartemen yang kamu sewa. Bukan karena dalam setengah tahun terakhir kamu hanya berdekatan dengan mantan pacar beberapa kali. Tapi mantan pacar memang suka pergi ke hotel. Mengatakan apartemenmu kurang kedap suara. Kalau kedap suara hotel bagus atau tidak masalah. Bagaimanapun juga, tidak ada yang saling mengenal. Selesai langsung pergi. Menghindari rasa canggung jika bertemu lagi nanti. Semuanya sudah berlalu. Kamu menghela napas. Berjalan santai kembali ke kamar sendiri. Rapi sekali. Bersih dan terang. An Xiao Hong merapikan dengan teliti. Dilihat dari jendela lantai sampai langit-langit. Bisa melihat Danau Taohua. Juga bisa melihat air mancur musik di Danau Taohua. Tapi sekarang belum waktunya air mancur beroperasi. Dulu demi anaknya bisa masuk sekolah bagus. Lin Guangnian dan An Xiao Hong bekerja keras. Membeli rumah di sini. Setelah anaknya masuk kuliah, pasangan itu sempat berpikir apakah akan menjual rumah ini. Tidak ingin lagi menjadi budak hipotek. Setelah perjuangan batin yang panjang, pasangan suami istri memutuskan untuk terus berjuang. Pertama, menunggu 4 tahun. Anak mereka lulus. Mereka akan jauh lebih mudah dibanding sebelumnya. Kedua, lokasi rumah ini memang sangat strategis. Meskipun bukan gedungnya Linghu, tidak bisa dibilang sangat bagus. Tapi juga tidak buruk. Nanti rumah ini akan dijadikan rumah pernikahan anak mereka. Tingkat kesulitan menikah anak mereka akan jauh berkurang. Sedangkan usaha dan perjuangan seumur hidup mereka. Bukankah itu semua demi anak mereka? Anak mereka bisa masuk sekolah bagus. Masuk universitas yang baik. Menikah dengan istri yang baik. Mereka pindah kembali ke desa untuk bertani. Bertani bukan masalah. Matahari belum terbenam. Keluarga Lin mulai makan. Di meja makan baru besok hari Jumat. Kamu kenapa pulang malam ini? Sambil makan, Lin Guangnian mengernyit bertanya. Masakannya benar-benar enak. Kamu berkata tanpa peduli. Aku kangen ibu. Juga kangen kamu. Lin Guangnian merinding seluruh tubuhnya. Kamu ingin makan sendirian di meja ini. Aku hampir tidak bisa makan lagi. An Xiao Hong tersenyum lebar. Kebetulan makanannya tidak banyak. Kalau kamu tidak mau makan, aku dan Xiao Dong yang makan. Lin Guangnian menunduk dan diam-diam makan. Kamu mengapitkan 1 sumpit sayur untuk An Xiao Hong. Bu, nanti kalau hari Sabtu dan Minggu jangan kerja paruh waktu lagi. Aku sudah lulus, bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga. Lin Guangnian sudah magang lebih dari 5 bulan. Apakah kamu sudah mengirim uang ke rumah? Ada villa besar yang melambaikan tangan di depan. Kamu sangat percaya diri. Berkata, bukankah itu masih magang? 2.000 sebulan. Aku hanya untuk sewa rumah sudah habis lebih dari separuh. Jangan buru-buru. Aku akan sangat mampu menghasilkan uang di masa depan. Tahu sewa rumah mahal. Kamu masih menyewa dan tinggal di rumah orang tua. Menyewakan uang untuk ibumu tidak masalah kan? Kalau tidak menyebut sewa rumah sih tidak apa-apa. Begitu disebut Lin Guangnian langsung marah. Pergi kerja lebih dari 1 jam. Ada apa? Pekerja kantoran di Junsha City seperti itu banyak sekali. Pekerja kantoran di kota besar seperti Didu bahkan lebih banyak. Hanya kamu yang tidak bisa. Tidak mandiri. Tidak tahu betapa mahalnya kebutuhan pokok. Kamu makan saja dengan baik. An Xiao Hong menendang suaminya 1 kali. Marah sampai Xiao Dong baru saja mendapatkan ijazah kelulusan. Kamu hanya ingin dia terbang, kan? Lin Guangnian cuma bisa menunduk melanjutkan makan dengan diam-diam. Melihat makanannya hampir habis. Kamu tiba-tiba berkata, ayah ibu, malam ini aku pulang ingin membicarakan sesuatu dengan kalian. Lin Guangnian mengabaikanmu. Menundukkan kepala minum sup.
Ada apa? Wajah An Xiaohong masih tersenyum. Sangat memanjakan anaknya. Bisakah kita menjual rumahnya untuk mengganti dengan rumah yang lebih besar dan lebih baik? Kamu mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Tapi hei, Lin Guangnian hampir tersedak sup. An Xiaohong juga sangat terkejut. Menjual rumahnya, ganti rumah yang lebih besar dan lebih baik. Rumah ini dia dan Lao Lin bekerja keras membayar cicilan rumah. Hampir saja harus ke jalan untuk mengemis. Ganti rumah yang lebih besar dan lebih baik. Anak laki-laki menang lotre besarkah? Kenapa harus ganti? Tanya An Xiaohong. Lin Guangnian tidak tahu apakah karena batuk terlalu parah atau terlalu bersemangat. Pokoknya wajah memerah dan leher membengkak lama tidak sembuh. Saya punya seorang teman. Dia punya villa. Tidak mau lagi. Ingin memberikannya kepada saya. Kamu coba susun kata-katamu. Lin Guangnian akhirnya bisa tenang. Dengan suara serak tertawa dingin berkata, kamu punya teman sekaya itu. Kalau ada pun pasti karena mabuk. Tidak ada alasan memberi kamu villa begitu saja. Saya juga menerima telepon 2 hari yang lalu. Katanya saya menang. Hadiah adalah sebuah ponsel seharga lebih dari 10.000. Mereka menyuruh saya bayar biaya kirim sebesar 200 dulu. Mereka baru akan mengirim ponselnya. Saya yang minum terlalu banyak. Bukan mereka yang minum terlalu banyak. Kamu agak menyesal. Sudah cerita ke orang tua tentang hal ini. Tapi teringat banyak lagu bagus di kehidupan sebelumnya. Semua sudah dijual secara hitam di atas putih ke Lin Qingsu. Saya sendiri tidak mendapat keuntungan. Malahan sengsara sendiri. Membawa kembali leluhur untuk dirawat. Semakin dipikir semakin sulit perasaanmu tenang. Rumah di Jinhu Mansion itu bisa dijual dan menghasilkan lebih dari 2 juta. Cukup untuk membayar utang Feng Ziyu. KPR villa itu selama 2 tahun. Kamu tidak percaya. 2 tahun lagi penghasilan tahunanmu juga tidak akan mencapai 1 juta. Untukmu. Ragu sejenak. An Xiaohong bertanya. Dengan syarat ya. Kamu mengangguk menjawab. Ada cicilan rumah 90.000 sebulan. Masih harus bayar 15 tahun lagi. Villa itu sudah menjadi milik kita. Lin Guangnian tersenyum dingin. Tidak ada yang namanya rejeki nomplok. Kamu kerja dengan baik. Jujur dan disiplin kerja. Cicilan rumah 9.000 sebulan. Aku dan ibumu selama ini hidup susah, tidak enak 90.000. Kamu mau bunuh kami? Kalau orang lain An Xiaohong pasti mendukungmu. Tapi sekarang dia tidak bisa mendukungmu. Xiaodong jangan selalu berpikir tentang menjadi kaya. Kita adalah orang biasa. Kerja dengan sungguh-sungguh. Jangan pikirkan hal lain. Sudah dididik secara bergantian oleh orang tua. Setelah 1 kali, kamu merasa sedih. Turun ke bawah. Kemudian duduk di alun-alun air mancur musik. Mendengarkan musik. Melihat air mancur. Kamu mengernyitkan dahi. Kamu sedang memikirkan cara menghasilkan uang. Setidaknya dulu dapatkan villa Lin Qingsu itu. Hidup dimulai lagi. Bekerja tidak mungkin bekerja. Sepanjang hidup ini tidak mungkin bekerja. Tapi kalau tidak bisa berbisnis bagaimana? Tiba-tiba suara kejutan terdengar di sampingmu. Xiaodong mengangkat kepala dan melihat. Seorang anak laki-laki tinggi dan kuat. Berdiri di samping dengan senyum lebar. Ah Fei, kamu juga tersenyum lebar. Bangkitlah. Sumbernya adalah teman sekelasmu di SMA. Ma Tengfei, kelas 3 tahun 7 di SMA selalu menjadi juara pertama dalam turnamen basket tingkat sekolah. Selain karena keberadaanmu, Ma Tengfei juga berperan besar. Kalau bukan karena kamu dan Ma Tengfei yang nilainya sangat bagus, kalian dianggap layak masuk universitas unggulan. Di tahun pertama SMA, pelatih tim basket sekolah sudah merekrut kalian sejak lama. Saya dari jauh kira itu kamu. Tidak disangka ternyata benar Ma Tengfei. Dengan antusias menepuk bahumu. Kembali dari Huacheng, kamu juga sangat bersemangat. Selama 3 tahun SMA kalian selalu bersama tak terpisahkan. Pergi dan pulang sekolah selalu bersama. Namun setelah kuliah, selain tahun pertama kalian masih sering berkomunikasi. Mulai tahun kedua, karena masing-masing memiliki lingkaran pertemanan sendiri. Semua sudah punya pacar. Kontak semakin berkurang. Bahkan saat liburan musim dingin dan musim panas tinggal bersebelahan di Danau Taohua, pun tidak sering bertemu. Semester 2 tahun terakhir kuliah, Ma Tengfei yang jauh di Huacheng mencari kerja magang di Huacheng. Dan memutuskan nanti menetap di Huacheng. Setelah pulang tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Teman dekat dulu bertanya tentang Ma Tengfei ini. Matanya sempat terlihat suram, tapi segera hilang. Kemudian tersenyum dan berkata, nanti kamu tenang saja bawa kami ke kota Sa. Beri kontribusi untuk kampung halaman. Kamu yakin bukan balik cuma bikin kampung halaman tertinggal? Aku malu sampai sekarang aku masih jadi beban kampung halaman. Data resmi menunjukkan, GDP per kapita Junsha City tahun ini mencapai 132.100. Magang kerja setengah tahun ini penghasilan bulanan sedikit di atas 2.000. Jika dikonversi ke GDP itu 24.000 sampai 30.000. Sangat menahan kemajuan kampung halaman. Mendengar kata-katamu, Ma Tengfei agak canggung. Orang tua saya bekerja lebih dari 20 tahun. Sekarang masih menahan kemajuan kampung halaman. Saya baru lulus. Menahan juga bisa dimaklumi. Wanita cantik yang jahat. Kamu lagi ingat orang kaya seperti Lin Qingsu.
Saya sendiri adalah orang kaya seperti Lin Qingzu. Kapan terakhir kali kamu kembali ke Junsha? Tidak pernah bilang sama saya. Di air mancur musik, keduanya duduk di paling dalam alun-alun, mendengarkan musik, membicarakan masa lalu dan sekarang, membicarakan pekerjaan dan kehidupan. Tentang cinta, keduanya tidak menyebutkan sepatah kata pun. Belum sampai tahap jomblo tua. Tugas utama kaum muda adalah bekerja dan menghasilkan uang. Dengan uang, cinta akan datang dengan sendirinya. Industri IT di Junsha tidak berkembang. Gajinya juga jauh lebih rendah dibandingkan 4 kota besar. Kamu kembali ke Junsha atau terus cari kerja di IT saja? Kamu tanya kenapa aku ganti bidang. Setelah diam sejenak, Ma Tengfei berkata, melihat teman lama yang tampak ragu-ragu. Kamu jadi penasaran. Bertanya, kamu belajar jurusan komputer. Gaji IT di Junsha meskipun rendah tetap pekerjaan bergaji tinggi. Kenapa bisa ganti bidang? Aku rasa aku bisa jadi penulis novel online. Ma Tengfei dengan malu-malu berkata, kamu tiba-tiba bersemangat. Penulis novel online. Mendengar teman lama bicara tentang penulis novel online, kamu seperti terbangun suatu kemampuan. Sebuah kilatan listrik melintas di benakmu, membelah kabut yang menyelimuti kepalamu selama 2 hari ini. Beberapa buku yang pernah kamu baca di hidup sebelumnya muncul di benakmu. Terlihat jelas angin dan hujan. Sebuah mobil sport kuning masuk. Tidak lama kemudian, Lin Qingzu dan pemilik mobil sport kuning keluar. Orang tua saya datang untuk makan malam dengan saya. Saya makan setengah kenyang. Kita pergi ke bar musik di tepi danau. Minum sedikit, apakah itu oke? Setelah keluar dari kompleks perumahan, Lin Qingzu berkata kepada sahabatnya Ying Huan-Huan, saya juga tidak ingin makan malam ini. Kalau begitu pergi ke ayah kandung saja. Suasana Ying Huan-Huan tidak begitu semangat. Pria sialan itu sudah sehari semalam. Tetap saja tidak mencarinya. Hampir saja lupa diri sendiri. Sudah benar-benar memblokir dia. Tapi itu juga tidak bisa memaafkannya. Kalau ingin mencari aku, pasti ada caranya. Tapi dia memang tidak mau mencari aku. 6 menit kemudian, Lin Qingzu dan Ying Huan-Huan masuk ke sebuah bar di tepi danau. Tidak semua bar selalu riuh dan meriah. Pelanggan satu lebih gila dari yang lain. Bar yang tenang ini sangat sepi. Musiknya adalah lagu-lagu ringan dengan suasana melankolis. 2 sahabat memilih tempat duduk yang nyaman. Ketika memesan minuman, Ying Huan-Huan memilih paket seharga 7.200 itu. Paket sampanye Shenlong. Sudah disepakati. Dari 24 botol minuman itu, aku paling banyak hanya bisa minum 5 botol. Sisanya, Putri Lin Qingzu cepat berkata, aku sudah putus cinta. Kamu masih saja merencanakan ini dan itu. Ying Huan-Huan mendengus dingin. Lin Qingzu juga tersenyum dingin. Kalian sudah pacaran berapa tahun? Bahkan aku saja tidak diberitahu. Apakah benar sahabat karib? Ying Huan-Huan sadar kesalahannya. Terpaksa kesal karena kamu sangat tepat. Saat pertama kali meragukanku, aku sudah mulai bermain musik. Lin Qingzu sangat terkejut. Bukankah itu sudah 2 atau 3 tahun? Ying Huan-Huan mengangguk sambil menghela napas. Pacaran selama 3 tahun. Lin Qingzu ingin menghibur sahabatnya. Tapi tidak bisa mengatakan hal ini. Karena dia cukup marah. Sahabat karib katanya, di depan matanya menjalin cinta terlarang selama 3 tahun. Jangan marah ya. Alasan tidak memberitahumu adalah, aku juga sudah bilang sama kamu. Dulu aku juga tidak terlalu percaya dengan hubungan ini. Makanya tidak ada yang ngomong apa-apa. Ying Huan-Huan berkata dengan cemas. Ini cinta pertama kamu, kan? Lin Qingzu bertanya. Cinta pertama memang sulit dilupakan. Dijuluki sebagai putri tidur, Ying Huan-Huan yang sangat mudah tidur tadi malam justru mengalami susah tidur. Tidak tidur nyenyak semalaman. Dulu anjing peliharaan di rumah yang menemani dia selama lebih dari 10 tahun meninggal. Dia menangis sesenggukan. Tapi begitu saatnya tidur, dia langsung bisa tidur. Bahkan tidur dengan sangat nyenyak. Meski bangun keesokan harinya dan menangis lagi dengan sangat keras. Tapi itu tidak mengganggu tidurnya. Kamu yang putus. Orang lain jangan sampai terlalu sedih dan putus asa. Baiklah, Lin Qingzu berkata dengan sedikit kesal. Bukan mantan pacarmu yang selingkuh atau melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan. Ying Huan-Huan menyisir rambutnya yang menutupi kening. Sebenarnya jika dia yang mengajukan putus, aku mungkin tidak akan merasa sesedih ini. Mata Ying Huan-Huan mulai memerah. Orang yang meninggalkan sekarang belum tentu merasa lega. Dia terus teringat bayangan mantan pacarnya yang meninggalkan kamar hotel kemarin. Sepi dan terpencil. Seolah-olah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Membuat hati sakit. Rasa kaya lebih sakit daripada dibayari oleh orang lain. Tidak usah bicara soal hal menyedihkan lagi. Aku akan menunjukkan sebuah pertunjukan untukmu. Lin Qingzu tiba-tiba berdiri. Ayah Xin punya sebuah panggung kecil. Setiap hari libur, ayah kandung akan mengundang orang untuk tampil. Tapi hari ini bukan hari libur. Tidak ada orang di atas panggung. Di dalam toko juga belum ada tamu lain. Lin Qingzu merasa semangat. Ingin naik panggung untuk tampil. Memberi kejutan untuk sahabatnya. Lin Qingzu dan Ying Huan-Huan datang ke bar musik ini. Sudah cukup akrab dengan pemiliknya. Lin Qingzu ingin tampil di panggung.
Pemilik tentu saja tidak akan menolak, apalagi mereka baru saja memesan paket yang tidak murah. Tidak mengganggu operasional bar, tidak mengganggu tamu lain. Permintaan seperti ini sangat mudah dipenuhi. Melihat sahabatnya naik panggung, Ying Huan duduk dengan tenang di bangku sofa. Keduanya sering pergi bernyanyi di KTV. Dia sudah terlalu sering mendengar sahabatnya bernyanyi. Ada lagu populer saat ini, juga lagu yang ditulis oleh sahabatnya sendiri. Kali ini sahabatnya mungkin ingin dia mendengarkan lagi lagu yang ditulisnya. Lagu yang ditulis oleh sahabatnya. Ying Huan hampir semuanya sudah pernah dengar. Kualitasnya tidak bisa dipuji. Di atas panggung Lin Qingzu duduk di kursi tinggi, memeluk gitar dan mengatur mikrofon. Tidak termasuk bos dan pelayan bar. Hanya ada sahabat yang menjadi pendengar. Tidak masalah, Lin Qingzu hanya ingin meluapkan emosinya di depan umum. Saat berikutnya, Lin Qingzu langsung mulai bernyanyi. Tinggal di suatu tempat di Tibet. Asli belum selesai. Tinggal di puncak gunung. Adiau. Depan kuil Johang penuh dengan sinar matahari. Mari tuangkan teh manis. Kita berbicara tentang masa lalu. Baru dengar beberapa bait, senyum di wajah Ying Huan perlahan membeku. Belum pernah dengar lagu ini. Apakah ini lagu yang ditulis oleh sahabat? Dia merasa seperti dirinya 2 tahun yang lalu. Sahabat perempuan tumbuh dewasa dalam semalam. Lagu ini agak istimewa. Begitu didengar membuatnya merasa, lagu ini bukan level yang sama dengan lagu yang dulu ditulis sahabatnya. Adiau. Kamu selalu berdandan seperti anak laki-laki. Lebih kuat dari gesang. Adiau. Ada ribuan senyum orang-orang palsu. Kapan kamu turun dari gunung? Ingat bawa Zuoma. Pipi cekung di bawah tepi topi abu-abu. Kamu jarang bicara. Jawaban sederhana. Besok di mana? Siapa yang akan peduli padamu? Bahkan jika jatuh di jalan. Mengisap tangan secara manual, merasakan kebebasan yang luas. Seperti angin yang berhembus. Melihat jalan yang penuh liku. Langkah kaki yang perlahan menari. Jejak kaki yang perlahan menjadi pudar. Meraba tanpa meninggalkan setitik bekas di sini. Aku masih tidak akan menyerah karena rasa sakit. Harapan berbuah seperti luka yang tumbuh menjadi bunga yang sangat indah. Berbuah seperti luka yang tumbuh menjadi bunga yang sangat indah. Menembus gunung yang dipenuhi lautan. Menembus gunung es dan lautan. Mendengar ini, Ying Huan terkejut. Liriknya menyentuh jiwa dalam kesederhanaan. Sahabat berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lahir kembali dari abu. Dan bukankah lagu ini bercerita tentang sahabat sendiri? Tersimpan di perusahaan selama 4 tahun lagi 4 tahun. Tapi dia tetap tidak kehilangan sudut tajamnya. Perjalanan bintang sahabat penuh rintangan dan liku. Dia rela menjadi biasa tapi tidak rela membusuk dalam kebiasaan. Dia adalah burung yang bebas. Selalu menunggu hari pembukaan kembali. Namun Lin Qingzu di atas panggung. Justru teringat suasana saat kau menyanyikan lagu ini tadi malam. Ketika dia menyanyikan bahwa kamu bukan orang dari dunia ini. Tidak perlu mempedulikan kebenaran. Dia melihat ada air mata jelas di sudut matanya. Tapi saat dilihat lagi air mata itu sudah hilang. Tak tahu apa arti lirik itu baginya. Agak misterius. Adiau. Apakah besok bisa makan kenyang? Kamu sudah terbiasa. Kesepian adalah sebuah keyakinan. Adiau. Tidak akan terkikis oleh realita. Semua adalah orang dari seluruh dunia. Tidak perlu mempedulikan kebenaran. Nasib penuh liku, terobsesi namun tenang. Mengucapkan selamat tinggal pada masa muda. Stasiun yang tak terhitung. Rela menjadi biasa tapi tak rela gagal dengan biasa. Kamu adalah Adiau Guang. Kamu adalah burung yang bebas.
Takdir penuh liku. Terobsesi dan tenang. Mengucapkan selamat tinggal pada masa muda. Stasiun yang tak terhitung. Rela menjadi biasa tapi tak rela gagal dengan biasa. Kamu adalah Adio. Adio. Cinta adalah benih kesedihanmu. Kamu adalah sebuah pohon. Kamu tidak akan pernah menangis setelah menyanyi satu lagu. Lin Qingzu meletakkan gitarnya, kembali ke kursi booth. Ying Huan-Huan dengan tatapan seolah tidak mengenal sahabatnya lagi, mengamati Lin Qingzu. Jangan dilihat lagi, aku tetap duduk minum. Minuman dan camilan buahmu sudah diantarkan. Lin Qingzu duduk lebih dulu, mengambil tusuk gigi untuk menusuk sepotong daging buah dan memakannya. Ying Huan-Huan baru duduk, memegang leher botol dan meminum sekali teguk besar. Lalu berkata, lagu ini menyanyikan tentangmu, Qingzu, tapi sangat berbeda dengan lagu-lagu yang kamu tulis sebelumnya. Setelah dirilis, promosikan lebih banyak pasti akan populer. Lagu ini bisa membangkitkan banyak orang yang merasakan hal sama. Di lirik lagu ada bayanganku, juga bayangan mereka. Lin Qingzu agak bangga. Teman baiknya yang biasanya sangat kritis terhadap musik melihat lagu ini begitu bagus. Itu artinya pandangannya tidak salah. Yang menyebalkan adalah Lingdong. Pria kecil itu malah mencemoohnya. Cemoohan itu bukan dibuat-buat. Saat kuliah dulu sudah ada laki-laki yang ingin mengejarnya. Menemukan jalan lain. Ingin menarik perhatiannya. Lucu sekali kalau dia mau tertipu oleh trik seperti itu. Tapi tatapan dan berbagai sikap Lingdong hari ini tidaklah pura-pura agar terlihat sulit didekati. Dia benar-benar jijik padanya. Tidak ingin bergaul dengannya. Aneh sekali. Dia hanya 2 tahun lebih tua darinya saja. Sudah begitu membencinya. Kalau kamu juga merasa bagus, maka setelah kontrakku habis. Lagu pertama adalah lagu miliknya. Lin Qingzu menjadi lebih percaya diri. Ying Huan-Huan menangkap informasi tersembunyi dalam ucapan sahabatnya. Bertanya juga, aku merasa bagus. Kamu pernah menyanyikan lagu itu untuk siapa lagi? Lin Qingzu terkejut. Kemudian tersenyum manis berkata, aku kemarin malam tampil di jembatan di Pulau Taohua. Pengunjung yang berhenti lebih banyak daripada biasanya. Mereka semua sangat menyukai lagu ini. Ying Huan-Huan pun tidak bertanya lebih banyak. Sambil minum, ia menanyakan perjalanan kreasi sahabatnya. Semakin cantik seorang wanita, semakin pandai berbohong. Lin Qingzu dengan lancar membuat segudang kebohongan yang belum dipublikasikan. Sebelum diuji pasar, dia tidak berencana memberitahu sahabatnya. Sejujurnya, dia ingin menjual dirinya untuk lagu ini dan 8 lagu lainnya. Namun akhirnya semuanya hilang tanpa jejak. Tidak menimbulkan gelombang sedikit pun. Itu lebih memalukan daripada sahabatnya yang punya pacar 5 tahun lebih muda darinya. Sungguh memalukan. Ah, pria. Setelah beberapa putaran minuman, mata Ying Huan-Huan mulai terlihat bingung. Sudut bibirnya menunjukkan kenikmatan. Rasanya benar-benar enak. Lin Qingzu tidak berani minum banyak. Keduanya keluar minum. Walaupun ini bar yang santai, tidak boleh berdua-duanya mabuk. Kalau tidak, akibatnya mungkin tidak terbayangkan. Rasanya apa ya? Lin Qingzu tidak jelas mendengar apa kata sahabatnya. Ying Huan-Huan mengira sahabatnya bertanya tentang bau pria, lalu menjadi semakin bersemangat. Lin Qingzu tampak bingung, menunduk melihat minuman di atas meja. Sahabatku maksudnya ini? Sepertinya tidak. Rasanya kebas saat masuk. Tidak ada rasa halus seperti sutra. Qingzu, aku kasih tahu kamu, pria jauh lebih baik daripada yang belum pernah pacaran. Yang kamu bayangkan, sepanjang hidupku meskipun tidak punya apa-apa, aku tidak bisa tanpa pria. Mata Ying Huan-Huan berbinar-binar. Lin Qingzu penuh dengan tanda tanya. Sahabat ini semakin nakal. Bagaimana kamu tahu aku belum pernah pacaran? Lin Qingzu tidak terima berkata. Ying Huan-Huan terkejut sejenak. Kamu sudah pernah pacaran? Kapan ceritanya nanti kita bahas? Hari ini baru memastikan hubungan. Lin Qingzu membanggakan secara lisan. Tapi hati merasa sangat kecewa. Ning Huan-Huan sangat heran. Hari ini pria siapa yang beruntung seperti itu? Lin Qingzu cemberut berkata. Mantan pacarmu juga cukup beruntung. Aku tanya kamu, kamu sedang menjalin hubungan dengan siapa? Aku kenal tidak? Ying Huan-Huan menanyakan dengan penuh rasa ingin tahu. Lin Qingzu mulai berbohong. Wajah tidak merah, hati tidak berdebar. Kamu tidak mengenal orang dari sekolah menengah Taohuahu kami. Sekolah menengah Taohuahu. Ying Huan-Huan mengerutkan kening sambil berpikir. Bukankah itu alma mater mantan pacarku? Pacar Lin Qingzu juga dari sekolah menengah Taohuahu. Ying Huan-Huan teringat mantan pacarnya. Juga orang dari sekolah menengah Taohuahu. Tapi sejak 4 tahun yang lalu, dia sudah lulus SMA, masuk universitas dan pergi. Pacar sahabat perempuan seharusnya sama seperti sahabatnya. Seorang guru.
Guru biasa saja, tapi bisa mengejar Lin Qingzu sampai dapat. Kuburan leluhur pasti mengepul asap hijau ya. Ying Huan sedikit iri. Pacar pasti mengepul asap hijau ya. Ying Huan sedikit iri. Pacar yang disebut sahabatnya. Lin Qingzu benar-benar seorang wanita kaya dan cantik. Bodoh tapi punya banyak uang. Dia tidak pernah berpikir. Sahabat perempuan bukan sedang menjalin cinta dengan seorang guru dari sekolah menengah Danau Taohua. Dia bahkan tidak pernah menyangka sahabatnya sebenarnya tidak sedang berpacaran. Hanya menipunya saja. Apa yang menarik darinya bagimu? Ying Huan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Qingzu tanpa pikir panjang menjawab bakat musik. Ying Huan sangat bingung. Pacarmu juga guru musik, bukan begitu? Meskipun Lin Qingzu kesal padamu di hati, tapi dia sangat mengagumi bakat musikmu. Ying Huan diam-diam mengangguk. Memiliki bakat musik, itu tidak diragukan lagi. Mantanku hanya bisa bermain piano, bernyanyi saja. Sangat biasa, tidak ada hubungannya dengan bakat musik. Air mancur musik Pulau Taohua. Kamu dan teman lama sudah berpisah, kembali ke rumah masing-masing. Ma Tengfei buru-buru kembali untuk menulis naskah. Kamu tidak sabar ingin pulang untuk mengurus karir. Villa Lin Qingzu. Kamu bertekad bulat, bukan untuk yang lain, hanya untuk membalas gengsi. Sejak kembali dari Feng Ziyu, kamu selalu merasa Lin Qingzu sengaja menyulitkanmu. Sebuah villa sebesar itu seperti tim. Diberikan kepada siapa? Tidak ada yang bisa membeli. Orang yang mampu membelinya sangat sedikit. Cicilan rumah 90.000 per bulan. Lebih dari 80% orang di negara ini tidak menghasilkan 60.000 setahun. Bagaimana? Saat kamu kembali ke rumah, sudah lewat jam 9:30 malam. Menyapa ayah dan ibu di ruang tamu. Mencuci tangan, kamu langsung masuk ke ruang kerja. Rumah 3 kamar dan 1 ruang tamu. Sebuah kamar yang kosong digunakan sebagai ruang kerja. Ada sebuah komputer tua yang rusak di ruang kerja. Kamu menyalakannya, lalu langsung membuka dokumen penulisan. Di kehidupan ini kamu hanya pernah membaca beberapa novel online. Dan tidak ada yang kamu selesaikan baca. Namun di kehidupan sebelumnya kamu sudah membaca banyak. Literatur online selama 20 tahun. Senjata utama setiap tahun. Hampir semua karya teratas yang diterbitkan. Orang biasa setelah membaca pasti tidak akan ingat semuanya. Bahkan banyak jalan ceritanya yang tidak bisa diingat. Tapi kamu bukan orang biasa. Kamu telah sadar akan memori super. Kamu memilih novel mana untuk ditiru. Setelah membuka dokumen, gangguan memilihmu kambuh lagi. Beberapa karya utama setiap tahun. Sebagian dari popularitas dewa besar. Tapi meskipun begitu, kamu juga berpikir pendatang baru yang menulis karya seperti itu. Hasilnya juga tidak akan jelek. Orang lain pertama-tama harus punya kemampuan untuk menjadi dewa besar. Jadi tidak perlu meragukan nilai komersial karya utama itu. Ini saja bukunya. Bingung setengah hari. Kamu mulai menulis. Kehidupan adalah keajaiban terbesar di dunia. 4 penjuru atas bawah berkata. Semesta memang nyata tapi tidak ada tempat tetap untuk dicari. Zaman dahulu sampai sekarang. Hari ini alam semesta terus bertambah. Tidak tahu dari mana mulainya dan kemana berujung. Apakah kalian tahu ini novel yang mana? Dalam kurang dari 20 menit kamu sudah selesai menulis. Kemudian kamu melakukan sedikit revisi. Untuk dunia ini adalah setengah dari isi. Misalnya tulisan seperti Voyager 2 Del. Setelah diedit kamu lanjut menulis. Bab kedua masih kurang dari 20 menit. Kamu sangat gembira. Sangat hebat. Memori super membuatmu langsung menyalin. Tidak perlu berpikir sama sekali. Hanya saat memperbaiki bug sedikit memerlukan otak. Saat sedang bersiap menulis bab ketiga, kamu menerima pesan dari Ma Tengfei. Karena kamu bersikeras mengikuti jalan Ma Tengfei. Ma Tengfei memberi nasihat dan hanya bisa mengirim beberapa materi untukmu. Misalnya bahan ajar seperti 3 bab emas unsur novel online. Memang layak disebut teman lama. Seiring Ma Tengfei kembali dari Huacheng, meninggalkan 4 tahun yang lalu. Hubungan kalian menunjukkan tanda membaik seperti semula. Dulu kalian punya persahabatan yang sangat erat. Membantu keluarga, bukan membantu yang benar siapa lagi. Pukul mereka berdua. Salah satu sama dengan memukul mereka berdua. Aku sudah menulis 2 halaman. Kamu bantu aku lihat. Setelah menerima materi belum mulai membaca. Kamu tinggal kirim 2 halaman yang sudah ditulis ke Ma Tengfei. Secepat ini, Tengfei bertanya dengan terkejut. Baru pulang berapa lama? Dia bahkan belum mulai mengetik. Sedang merencanakan. Tapi kamu bilang sudah selesai 2 bab. Aku berbakat luar biasa. Kamu menjawab. Ma Tengfei terdiam. Setelah menerima dokumen, mulai membacanya. Namun hanya membaca setengah halaman. Ma Tengfei berhenti. Sakit kepala? Memang benar pemula muda dan lugu. Setelah memaksa diri untuk menyelesaikan bab pertama, Ma Tengfei ingin memukul seseorang. Bro, bab pertamamu ini apa sih? Tokoh utama bahkan belum muncul. Ma Tengfei mengirim pesan menanyakan, memang tidak muncul ya? Kamu merasa agak canggung. Lupa bahwa ketika Dongge menulis buku ini, dia sudah termasuk 5 penulis utama di dunia novel online. Wu Bai bisa mengabaikan 3 bab emas dalam menulis buku baru. Tapi pendatang baru tidak bisa.
Jika 3 bab pembuka tidak memicu permusuhan atau klimaks kecil, mungkin bahkan tidak akan mendapatkan kontrak. Apalagi soal apakah bukunya akan populer atau tidak. Kamu sebaiknya lihat dulu data yang aku kirimkan. Mengasah pisau tidak akan menghambat pekerjaan menebang kayu. Aku menghabiskan waktu 2 hingga 3 tahun untuk menulis novel yang bagus. Barulah bisa masuk ke industri secara paksa. Kamu harus siap secara mental. Ini adalah nasihat terakhirku. Cari pekerjaan yang stabil dulu untuk menghidupi diri sendiri. Dan tulislah novel di waktu luang. Berkumpul perlahan-lahan. Lebih dapat diandalkan. Apakah kamu sudah membaca bab kedua dengan sabar dan tekun, seperti yang disarankan Ma Tengfei? Kamu mengabaikan perkataan sahabat karibmu. Menanyakan kesan setelah membaca. Ma Tengfei hanya bisa memegang hidung dan membaca bab kedua. Setelah selesai membaca, dia berusaha mengesampingkan prasangka. Memberikan kesan membaca yang dianggapnya objektif. Membuat ketegangan. Memiliki keahlian. Jika hanya dari ini, seorang pemula bisa mencapai level ini. Memang berbakat luar biasa. Tetapi setelah melihat ulasan sahabat karibmu, kamu mulai punya gambaran dalam hati. Kak Dong sendiri memang berbakat luar biasa. Ditambah ini adalah karya puncaknya. Meski awalnya tidak cocok untuk pemula, tetap tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Tapi kakak, bab emas 3 bab itu. Pendatang baru jangan bersikap lambat panas. Di awal kamu harus langsung ke inti. Kecuali kamu benar-benar punya kemampuan. Bertahan menulis puluhan ribu bahkan jutaan kata. Karya besar daring pun hanya beberapa saja. Pendatang baru dengan buku baru bertahan puluhan sampai jutaan kata. Menjadi terkenal. Ma Tengfei sangat sedih dan marah. Tentu saja kamu tidak akan mendengar kata teman dekatmu. Kamu tak sabar mendaftar akun di situs Chinese Web dan membuka zona penulis. Setelah mencoba beberapa kali nama pena tapi selalu diberitahu sudah digunakan. Dengan marah, kamu memasukkan nama Dongfang Bubai. Tidak disangka ternyata belum dipakai. Tapi kamu tidak tergoda. Menghapus dan memasukkan lagi nama Rizao. Dongfang juga belum dipakai. Kalau begitu ini saja. Lebih baik dari yang pertama. Kamu sangat puas. Angin dan rumah mewah terlihat jelas. Adapun soal berdiri bersama orang dan rumah mewah, kamu tidak pernah berpikir. Sepertinya keindahan muncul karena jarak dan waktu. Lin Qingzu yang dulu kamu anggap sebagai kekasih dalam mimpi. Setelah bertemu lagi, rasa misterius menghilang. Saat memikirkan mantan pacar lagi, kamu agak takut. Mantan pacar juga pernah jadi dewi dalam hidupmu. Tapi akhirnya kamu yang terluka paling dalam, lubang kecil itu. Besok Jumat kamu masih belum tidur. Tidakkah kamu kerja? Setelah jam 11 malam, An Xiaohong masuk ke ruang kerja memaksa kamu yang masih mengetik untuk tidur. Kamu sambil menyimpan dokumen. Sambil berkata, "Ibu, aku mengambil cuti. Besok tidak kerja. Tidak bisa bilang aku dipecat. Agar tidak membuat ibu khawatir." Begitu ya? Kalau begitu kamu juga harus tidur lebih awal. Jangan selalu begadang. Banyak anak muda sekarang rambutnya rontok karena sering begadang. Kata An Xiaohong. "Ibu, jangan takut-takuti aku. Kamu meraba rambut tebal di atas kepala. Aku tidak menakut-nakuti kamu. Orang-orang muda di kantorku yang sering begadang rambutnya botak sebagian besar." Kata An Xiaohong dengan serius. "Aku masih sangat muda. Masih punya modal. Oke, aku akan matikan komputer dan pergi tidur sekarang." Kamu terkejut dengan kata-kata ibu. Sebenarnya memang begitu. Banyak masalah yang muncul akibat sering begadang. Rambut botak hanya salah satunya. 5 menit kemudian, kamu baru saja berbaring hendak tidur. Nada dering ponsel berbunyi. Melihatnya adalah Lin Qingzu. Kamu terkejut dengan hebat. Bagaimanapun juga tanpa izin orang lain. Langsung memaksa membawa mobil mewahnya pergi. Katakan tidak merasa bersalah sama sekali. Itu bohong. Guru Lin. Begitu larut malam. Kenapa belum tidur? Mengangkat telepon. Kamu bertanya dengan keberanian. Tidak bisa tidur. Lin Qingzu sangat kesal. Sahabatku malam ini datang ke tempatku. Minum sampai mabuk berat. Nyonya Wu baru saja membantu menggendongnya dari tepi danau. Kamu speechless. Guru Lin, rumahmu jadi tempat penampungan orang mabuk ya? Bukankah begitu? Wanita yang patah hati itu benar-benar menakutkan. Kapasitas minum dan makan mereka meningkat 2 kali lipat. Mengerikan sekali. Ada ekspresi ketakutan di mata Lin Qingzu. Sahabatmu patah hati. Hatimu pun merasa sedih. Kita sama-sama orang yang terbuang di dunia ini. Kalau tidak bagaimana mungkin aku membiarkannya minum sampai seperti ini? Kata Lin Qingzu dengan marah. Semuanya salah mantan pacarnya. Kalau aku lihat mantan pacarnya, pasti akan aku marahi habis-habisan. Pacar sahabatmu selingkuh. Kamu bertanya, pasti begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin sahabat Lin Qingzu minum sampai seperti ini? Benar-benar bukan orang yang baik. Sahabatku sangat hebat. Cantik kalau mau cantik. Bergaya kalau mau bergaya. Pacarnya malah selingkuh. Lin Qingzu berbohong seenaknya. Kamu langsung merasa sangat marah. Pria seperti ini pantas dihina seperti babi dan anjing. Lebih baik aku beritahu kamu. Teman dekat seperti dia tidak layak membuat dia sedih seperti ini.
Harusnya merasa senang, lebih awal mengetahui siapa sebenarnya dia, bukan menunggu sampai setelah menikah. Lin Qingzu sedikit merasa malu. Dia cuma tidak punya masa depan, tidak memenuhi harapan teman dekatnya. Teman dekatnya langsung meninggalkannya. Dia malah bersama kamu di sini memaki dia. Pacar mantan teman dekat itu juga cukup sial. Kalau sudah ribut cukup. Sekarang dia sama seperti kamu tadi malam tidak sadar diri. Sekarang giliran kamu merasa sedikit malu. Begitu Guru Lin buka suara, kamu langsung dipukul oleh Lin Qingzu. Jangan panggil aku Guru Lin lagi. Aku hampir tidak mengajar kalian beberapa pelajaran. Tahun terakhir SMA, pelajaran musik hampir tidak ada artinya. Guru-guru dari berbagai mata pelajaran mengincar. Saat itu pelajaran Lin Qingzu sering diambil alih. Karena sakit, sering meninggalkan murid-murid tanpa kabar karena ada urusan. Dia dipanggil Kak Qingzu. Kamu bertanya pada Lin Qingzu, dia baru ingin mengangguk. Tapi teringat kejadian siang tadi. Kamu menjauh dan menghormati gadis yang usianya lebih tua darimu. Kemudian berkata, panggil aku Qingzu saja. Aku juga tidak jauh lebih tua darimu. Kita sebaya. Lebih baik panggil Kak Qingzu. Aturan tua muda harus diikuti. Ada perbedaan antara yang dihormati dan yang menghormati. Kamu menolak menjadi sebaya dengan Lin Qingzu. Lin Qingzu menjadi marah. Ketika masih remaja, dia selalu suka dipanggil kakak. Sekarang dia ingin dipanggil adik perempuan juga tidak mudah. Mobilku kapan dikembalikan? Lin Qingzu berubah wajah. Kecil-kecil tapi galak. Aku tidak mau villa milikmu. Juga tidak mau mobilmu. Aku hanya ingin kamu beri aku 180 juta. Kita dari sekarang masing-masing jalan sendiri. Setuju tidak? Kamu bawa nada seperti menawar. Apakah Lin Qingzu seburuk itu membenci aku? Tidak ada mobil. Tidak ada uang juga. Aku hanya punya rumah ini. Dan aku juga wanita sisa yang tidak bisa menikah. Kalau aku berani mengambil alih rumahmu itu, kamu benar-benar mau mengalihkan kepemilikan padaku. Ponsel diaktifkan speaker dan diletakkan. Kamu menggosok tanganmu. Lin Qingzu semakin marah. Mendapatkan rumah ini bukankah menjadi milikmu? Pria kecil ini sangat menyebalkan. Kalau berani menerima, aku juga berani memberikannya padamu. Lin Qingzu mengejek dingin. Baik, setelah 1 atau 2 bulan, saat pekerjaanku sudah stabil, aku akan datang mencarimu. Membuatmu penuh percaya diri, kata Lin Qingzu dengan rasa ingin tahu bertanya. 1 atau 2 bulan kemudian, kamu bisa menghasilkan 100.000 per bulan atau lebih. Sebelum melihat penghasilan yang pasti, kamu tentu tidak akan memberitahu kenyataan sebenarnya pada orang lain. Jadi, dia hanya menanggapi dengan tertawa kecil untuk mengelak. Setelah memutuskan telepon denganmu, awalnya agak kelelahan, Lin Qingzu seperti mendapat suntikan obat yang mengisi darah dan energi. Kondisinya langsung membaik banyak. 1 atau 2 bulan nanti, penghasilan 100.000 per bulan. Meskipun tidak bisa mengukur nilai seseorang dengan uang, tapi uang memang bisa dalam tingkat tertentu menunjukkan kekuatan dan daya tarik seseorang. Jika pendapatan bulanan mencapai 10.000, berarti dia lebih unggul dan luar biasa dibandingkan orang biasa. Pacar seperti ini memang bisa dipertimbangkan. Apakah pacar punya Qian Lin Qingzu? Yang penting bukan itu, yang penting adalah kemampuan orang ini. Orang kaya tapi tidak baik, berbeda secara esensial dengan orang yang baik tapi tidak benar. Sementara itu, di Shengxi Entertainment yang berjarak ribuan mil, manajer terkenal Zhang Ruolan setelah mandi dan bersiap tidur, mendapatkan sebuah pesan di ponselnya. Mengangkatnya dan melihat, Zhang Ruolan memicingkan mata sedikit. Ini adalah pesan dari gadis kecil yang telah disimpan oleh perusahaan hampir 8 tahun. Dan yang tetap teguh tidak melanggar kontrak. Dulu Lin Qingzu juga adalah artis di bawah manajemen Zhang Ruolan. Kesan pertama yang diberikan gadis ini adalah polos dan jujur. Sebenarnya dia juga orang yang seperti itu. Bos kedua perusahaan tertarik pada gadis ini. Tapi dia sama sekali tidak menghiraukannya. Beberapa bulan kemudian, bos kedua kehilangan sabar. Ingin memaksa dia masuk ke dalam kancah hitam penuh noda ini. Dia sangat keras kepala. Langsung menghilang begitu saja. Terserah kepadamu lah. Selama bertahun-tahun Lin Qingzu hanya sesekali berhubungan dengan Zhang Ruolan. Tapi tidak ada niat untuk kembali. Kak Lan sudah tidur? Ini pesan yang dikirim Lin Qingzu kepada Zhang Ruolan. Belum ada apa? Baru kembali tidak sampai 10 detik. Zhang Ruolan langsung menerima telepon dari Lin Qingzu. Dari pihak Kak Lan terdengar suara Lin Qingzu yang lembut namun jernih. Qingzu belum tidur sampai larut malam ya? Zhang Ruolan tersenyum dan bertanya belum. Liburan musim panas tidak ada pelajaran. Bisa tidur lebih larut. Lansis, saya ingin bicara sesuatu dengan Anda. Lin Qingzu tersenyum berkata. Anda bilang Zhang Ruolan tersenyum. Kontrak habis dalam beberapa hari. Saya akan pergi. Shengxi Entertainment. Tidak tentunya. Lin Qingzu tanpa sedikit pun keterikatan. Saat pergi sangat bahagia. Pergilah. Selama bertahun-tahun aku merasa diri ini pendosa. Ingin membantu pun tidak bisa. Zhang Ruolan berkata dengan penuh penyesalan. Lansis tidak menyalahkanmu. Ada kontrak. Hal yang tidak bisa dihindari. Tidak sampai beberapa hari lagi. Apakah aku sudah menjadi bebas? Lin Qingzu jelas berubah.
Jauh lebih senang daripada saat terakhir kali berhubungan dengan Zhang Ruolan. Ya, baru beberapa hari. Sabar sedikit lagi. Ada sedikit kerinduan di mata Zhang Ruolan. Tetap saja, Junsha City kita yang terbaik. Tempat yang sudah kujalani lebih dari 20 tahun. Selalu ingin kembali, tapi juga sulit melepaskan segala sesuatu di sini. Lin Qingzu tiba-tiba berkata, Kak Lan, aku berencana membuka perusahaan sendiri. Tidak ingin lagi diatur oleh perusahaan manajemen manapun. Zhang Ruolan sangat terkejut. Kamu tidak jauh berbeda dengan pendatang baru. Sudah ingin bekerja sendiri. Yang membuatnya lebih terkejut adalah Lin Qingzu punya uang untuk buka perusahaan. Kalau sudah punya uang sebanyak itu, untuk apa jadi bintang lagi? Bukankah kamu punya Kak Lan ini? Lin Qingzu secara halus mengeluarkan undangan. Zhang Ruolan terdiam. Lin Qingzu bukan lagi gadis kecil yang bingung dan tidak mengerti dulu. Lin Qingzu seorang pendatang baru. Jika membuka perusahaan manajemen sendiri, tidak ada hasil lain. Hanya ada jalan bangkrut yang bisa ditempuh. Tapi dia sangat sadar, tidak akan bekerja sendiri. Ingin mengajak Zhang Ruolan. Zhang Ruolan sudah hampir 20 tahun di industri hiburan. Sumber daya dan jaringan tidak kurang. Tapi dia tidak punya keberanian membuka perusahaan. Kembali ke Junsha Cheng, Zhang Ruolan bergumam. Dia punya seorang putra dan seorang putri. Dan seorang suami yang hanya sebagai formalitas. Sis Lan, mau pertimbangkan. Perusahaan saya yang buka, bos. Kamu yang kerja, tekanannya juga tidak akan besar. Hanya saya satu artis. Lin Qingzu secara jelas mengungkapkan niatnya merekrut orang. Aku akan mempertimbangkannya dengan baik, bukan mengabaikanmu. Zhang Ruolan mengangguk dengan tegas. Yang penting dia tidak perlu mengeluarkan uang. Berbicara tentang risiko, dia tidak perlu khawatir. Dia akan berinvestasi dengan sumber daya dan jaringan. Kalau begitu tidak akan mengganggu Kak Lan. Silakan beristirahat. Lin Qingzu sangat senang. Dia selalu memperhatikan lingkaran pertemanan Zhang Ruolan. Zhang Ruolan sudah lama ingin kembali ke kota Junsha. Kalau tidak, Lin Qingzu juga tidak akan dengan gegabah mengundang dia. 3 hari berikutnya berjalan seperti biasa. Kamu pergi bersama Ma Tengfei ke lapangan basket dekat Danau Emas dan bermain 2 pertandingan. Menangkap bola untuk mengembalikan masa muda. Selain itu, kamu hampir tidak keluar rumah lagi. Menunggu di rumah dengan semangat mengetik dan mengumpulkan naskah. Zetian sudah lama melewati pemeriksaan dan masuk ke dalam database. Tapi mungkin karena akhir pekan. Juga mungkin karena jumlah kata belum mencapai. Editor juga memperhatikan bahwa kamu belum menandatangani kontrak platform pendek. Minggu sore kamu terpaksa bersiap meninggalkan rumah. Berencana untuk tinggal 1 atau 2 bulan lagi di rumah sewaan di Hedong. Tinggal di rumah lagi. Orang tua seharusnya sudah tahu kamu tidak lagi bekerja. Sebelum kembali ke rumah sewaan di Hedong, kamu akhirnya tidak bisa bertahan. Mengirimkan mobil sport mewah milik Lin Qingzu ke sana. Mendapatkan biaya kembali di depan villa Lin Qingzu. Di samping mobil sport merah. Kamu mengulurkan tangan ke wanita cantik di depanmu sambil berkata untuk parkir. 3 hari. Biaya parkir 20 yuan per hari. Lin Qingzu mengedipkan matanya. Aku tidak pernah memintamu untuk mengemudi menjauh. Ada uangnya atau tidak. Aku hanya memiliki rumah ini dan itu saja. Kalau bukan karena pernah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun. Dengan mantan pacar yang termasuk wanita cantik kelas 1. Kamu mungkin benar-benar tidak kebal terhadap Lin Qingzu. Sangat mudah terjerumus. Mendengar itu, Lin Qingzu mengernyitkan alisnya. Pria kecil ini semakin menyebalkan. Tidak membiarkan orang lain menyelesaikan ucapannya. Aku tidak mau mengurus penggantian biaya lagi. Kunci mobil aku berikan padamu. Kamu menyerahkan kunci dengan gugup. Mengambil kunci mobil yang kamu lemparkan. Lin Qingzu mengembungkan pipinya dengan marah. Tapi juga tak berdaya. Aku benar-benar tidak punya uang untukmu. Selain rumah ini, ada juga satu rumah masing-masing di Yanjing dan Songjiang. Matamu berbinar. Yanjing dan Songjiang. Tapi cepat atau lambat kamu tidak akan memikirkannya lagi. Rumah di Yanjing dan Songjiang full lupakan saja. Terlalu jauh, aku tidak mau. Aku mau rumah ini. Juga ingin agar orang tuaku tinggal. Memperbaiki lingkungan tempat tinggal. Kamu kecewa sampai di mata Lin Qingzu ada cahaya seperti rumpun ganggang. Itu adalah pandangan yang mengagumi. Pria kecil ini suka uang. Juga sangat berbakti. Karakter orangnya bagus. Aku juga ingin memberikan rumah ini untukmu. Bahkan ingin membantumu membayar hipotek terlebih dahulu. Tapi aku tidak punya uang itu. Lin Qingzu agak merasa kasihan pada pria kecil ini. Dia sebenarnya bisa meminta uang itu dari orang tuanya. Tapi cepat atau lambat akan ditanya kemana uang itu pergi. Tunggu lagi. Aku sudah bisa membayar hipotek. Akan datang menemuimu. Melihat sekilas rumah mewah di depanmu. Kamu merasa sedikit menyesal. Kalau mau cari aku, tinggal cari aku saja. Lin Qingzu berkata dengan marah. Kamu masih berhutang bayaran untuk 9 lagu. Kalau tidak cari kamu, cari siapa lagi? Kamu seorang guru. Tidak boleh main tipu. Kalau sudah parah, berhenti saja. Aku sudah siap kembali ke dunia hiburan jadi penyanyi. Lin Qingzu tersenyum lebar berkata. Sebagai teladan bagi murid,
Tidak boleh berkata tanpa janji. Tunggu aku mengambil alih rumah ini. Kamu melambaikan tangan untuk pamit. Saatnya pergi berjuang di rumah kos di Hedong. Lin Qingzu buru-buru memanggilmu. Lingdong, tunggu sebentar. Berhentilah. Berbalik dan bertanya. Apakah ada hal lain? Nada bicara Lin Qingzu sedikit melemah. Aku akan mulai merekam lagu sekarang. Lagu yang kau tulis harus ada usaha sedikit. Apa aku harus sembarangan mengutak-atik? Kalau rusak bagaimana? Kau membelalakan mata. Saat menjual lagu aku tidak setuju. Bilang harus ada usaha lagi kan? Memang tidak setuju. Tapi ini lagu yang kau tulis. Soal aransemen dan sejenisnya. Apakah kau berencana melepas tanggung jawab begitu saja? Lin Qingzu sangat yakin berkata. Dia ingin lebih banyak berinteraksi. Lebih mengenal. Bagaimana sebenarnya dirimu 4 tahun kemudian. Teman dekat saja bisa punya pacar 4 tahun 9 bulan lebih muda dari dia. Aku ingin punya pacar yang 2 tahun lebih muda dariku. Tidak berlebihan kan? Aku juga tidak bisa mengatur musik. Kamu menolak. Aku yang bayar. Berapa biaya Lin Qingzu untuk pengobatan tepat sasaran? Kamu langsung tertarik. 1 lagu 5.000 yuan, 9 lagu total 45.000. Bulatkan menjadi 40.000. Jawab Lin Qingzu. Kamu setuju? Lalu Lin Qingzu membayar uang muka 20.000. Sisa 20.000. Lin Qingzu bilang bayar setelah pengaturan musik selesai. Di jalan ke Hedong. Saat berjalan, kamu terus merasa ada yang tidak beres. Setelah masuk kereta bawah tanah dengan kartu dan membawa tas. Baru sadar kemudian. Aku ketipu lagi oleh gadis kecil licik ini. 3 hari yang lalu. Dia bilang tabungannya yang 10.000 saja tidak cukup. Gaji bulan depan. Tabungan baru tembus 10.000. Sekarang anggap saja langsung membayar di muka 20.000 untuk dirinya sendiri. Ah, sepertinya itu lagi mantan pacar. Kamu merasa tidak senang. Semakin cantik wanita, semakin pandai menipu. Kembali ke kamar kontrakan di Hedong. Meskipun ada sedikit rasa sedih melihat suasana. Tapi demi hidup, kamu memaksa diri untuk terus tinggal. Ye selesai mengetik 1 bab. Setelah diperbaiki, kamu duduk diam di kursi. Meja komputer ini masih sangat baru. Meja yang dulu rusak sudah dibuang. Penyebab kerusakannya adalah mantan pacar yang duduk di atasnya. Bergoyang beberapa menit lalu roboh. Ingat waktu itu mantan pacar hampir jatuh ke lantai. Untungnya kamu segera menahan dengan jaringan. Keesokan paginya, kamu naik kereta bawah tanah kembali ke Hesi. Pergi ke sebuah studio rekaman yang ditunjuk oleh Lin Qingzu. Sahabatku dulu berkecimpung di dunia musik. Tapi pagi ini dia pergi dinas keluar kota meninggalkan Junsha. Kalau tidak, dia datang bisa membantu sedikit. Di dalam studio, Lin Qingzu agak menyesal. Kenapa kemarin tidak menyelesaikan aransemen dulu? Kamu bertanya, kau kira aku tidak ingin? Banyak urusan. Sore nanti ada teman dari Yanjing yang datang kembali. Malamnya aku harus pergi makan bersama mereka. Setelah ngobrol santai, kamu mulai membantu Lin Qingzu membuat aransemen. Sebelumnya sudah bangkitkan memori super. Jadi sekarang kamu punya semua kemampuan itu. Tidak lama kemudian, penulisan skenario selesai. Lin Qingzu masuk ke dalam studio rekaman. Mulai merekam salah satu dari 9 lagu yang dulu kamu jual kepadanya. Tidak perlu banyak bicara. Mari kita nikmati bersama. Kamu adalah jalan yang jauh. Lampu dalam kabut pegunungan. Aku adalah seorang anak kecil. Berjalan di matamu. Kamu adalah bulan terang dan angin sejuk. Aku adalah mimpi yang kau jaga. Bertemu atau tidak, aku seumur hidup bersamamu. Dan aku akan mencintai dunia yang kau cintai. Semoga senyum yang kau harapkan. Tanganmu yang kugenggam dengan susah payah. Tolong bawa aku ke hari esok. Jika kau pernah merasa pahit, aku adalah manismu. Aku rela hidup sesuai dengan keinginanmu. Semoga tidak sia-sia. Semoga maju terus. Setiap hari di zaman kejayaan ini. Kamu adalah sungai panjang waktu. Langit yang menyala oleh bara api kecil. Bukan yang menatap saja yang akan menyanyikanmu menjadi lagu. Adalah tempat aku berasal. Sudah menjadi tempat hatiku pulang. Semua jalan di dunia ini akan bertemu denganmu. Dan aku akan mencintai dunia yang kau cintai. Semoga senyum yang kau harapkan. Tanganku terhuyung-huyung menggenggam tanganmu. Tolong bawa aku ke hari esok. Jika kau pernah merasakan kepahitan, maka aku manis. Aku rela hidup sesuai dengan harapanmu. Semoga cinta tidak sia-sia. Banyak. Semoga maju terus. Setiap hari di zaman gemilang ini. Gunung dan sungai dalam keadaan baik. Kembang api biasa saja. Namun engkau melihat anak-anak seperti yang kau impikan.
menunjukkan mimpi seperti kau yang sangat mencintai. Dan aku akan bermimpi tentang reuni yang kau impikan. Semoga yang kau inginkan selalu mengikuti jalan panjang yang kau tempuh. Cinta seperti ini, kamu Aku juga akan melihat dunia yang belum kamu lihat. Menulis puisi yang belum kamu tulis. Bulan di ujung langit, doa di dalam hati. Kamu selalu ada di sisiku. Berjanji denganmu, sepanjang hidup jernih, seperti sisi wajah mudamu. Setelah rekaman, saat makan siang, Lin Qingzu memegang kotak makan dan duduk di sampingmu. Kenapa hari ini terlihat tidak bersemangat? Sekilas memandang mantan dewi itu. Kamu menunduk makan. Aku tidak pandai bersosialisasi. Bukan karena tidak bersemangat. Kamu sedang menunggu Zhan Duan. Tapi sudah menunggu lama masih belum datang. Jika editor menyukai sebuah buku, tidak perlu menunggu apapun. 30.000 kata, 50.000 kata, beberapa ribu kata sudah ada yang dikirim ke stasiun. Dan hari ini sudah diperbarui lebih dari 19.000 kata. Tidak ada sedikit pun tanda stasiun. Sesuai dengan perkiraan sahabat karib Ma Tengfei, cara menulis seperti ini oleh pendatang baru bukan berarti itu jalan buntu. Tapi pasti jalannya tidak mudah. Faktanya memang seperti itu. Sore hari di kelas ke-9 situs Fei Chinese Network ada editor yang memeriksa Zetian. Buku ini, pendatang baru setelah membaca bab kedua. Gecko langsung menggelengkan kepala. Definisi novel online tidak hanya tidak dipahami oleh pendatang baru. Bahkan banyak penulis lama yang sudah masuk ke dunia ini juga masih bingung. Sehingga beberapa penulis buku fisik yang mencoba bergabung ke novel online menjadi tidak cocok. Akhirnya gagal dan harus pulang dengan tangan kosong. Belum selesai membaca bab ketiga, Gecko sudah menyerah pada Zetian. Tulis komentar peninjauan. Pelan tapi pasti tidak cocok untuk pemula. Tidak terlihat penulis memiliki popularitas. Pukul 6 sore, Lin Qingzu tiba di tempat bertemu dengan Zhang Ruolan. Duduk sendiri di ruang pribadi. Tidak lama kemudian, Zhang Ruolan datang. Kak Lan, kamu semakin berwibawa sebagai wanita. Begitu bertemu, Lin Qingzu memuji dengan tulus. Haha Qingzu, kamu semakin cantik. Zhang Ruolan terkagum. Bergaul di dunia hiburan hampir 20 tahun. Dia sudah melihat banyak sekali wanita cantik. Tapi yang seperti Lin Qingzu cuma 2 atau 3 orang. Masih sebelum terkenal harus direbut oleh orang besar. Tidak bisa muncul di depan umum. Kak Lan terlalu memuji. Lin Qingzu menarik Zhang Ruolan duduk. Keduanya hangat seperti saudara perempuan. Ini membuat Zhang Ruolan semakin terkejut. Gadis ini benar-benar sudah dewasa. Kemudayan memudar. Setiap gerak-geriknya memiliki aura anak bangsawan. Kedua wanita mengobrol tentang hal-hal acak. Belum masuk ke topik utama. Hingga makanan hampir habis. Fase utamanya sekarang minum teh. Zhang Ruolan menjadi yang pertama tak tahan. Mengeluarkan kontrak perpanjangan dari Shengxi Entertainment dan meletakkannya di depan Lin Qingzu. Walaupun saya tahu kamu pasti tidak akan menandatangani. Tapi demi integritas profesional, saya tetap harus menyerahkannya kepada kamu. Lin Qingzu melirik kenari di meja. Wajahnya tenang dan tersenyum berkata, semangat profesionalmu patut aku kagumi, Lan Jie. Kontraknya saya terima. Sesudah berkata begitu dia menyimpan kontrak itu. Masukkan ke dalam tas. Zhang Ruolan mengangguk diam-diam. Gadis seperti ini baru bisa melakukan hal besar. Sebelum datang dia masih ragu-ragu. Tapi sekarang dia hampir bersedia meninggalkan majikan lama. Bersama Lin Qingzu memulai usaha. Dia tidak sendiri. Bahkan dengan kontrak di tangan. Meninggalkan juga tidak sulit. Majikan lama tidak berani menyulitkan. Kalau memang begitu, jangan salahkan Zhang Ruolan tidak setia. Membawa kabur beberapa artis bukan masalah. Perangkap dalam kontrak. Mungkin hanya pengacara profesional yang bisa melihatnya. Kata Zhang Ruolan. Lin Qingzu terlihat tersentak. Kata-kata Zhang Ruolan jelas berpihak padanya. Kak Lan kembali ke Junsaba. Banyak pemuda berbakat di Junsa. Lin Qingzu sekali lagi mengulurkan ranting zaitun. Zhang Ruolan sangat terkejut dalam hati. Maksud kata-kata Lin Qingzu sangat tersirat. Suami Zhang Ruolan pernah menjadi bahan gosip. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Lubang kosong tidak akan muncul angin. Lin Qingzu melihat ada masalah. Saya sudah 40 tahun. Masih berharap jadi pemuda berbakat. Zhang Ruolan tertawa berkata. Lin Qingzu seperti gadis kecil. Seolah tidak mengerti apa-apa. Perbedaan usia belasan sampai 20 tahun sangat normal. Teman dekat saya lulus universitas 2 tahun lalu. Langsung punya pacar yang baru masuk kuliah. Saya hampir lulus universitas 4 tahun. Punya pacar yang baru lulus tahun ini. Zhang Ruolan terkejut. Memang benar seperti menarik seperti manusia bergaul dengan yang serupa. Dua gadis ini memang pandai bermain ya. Saya mungkin baru akan kembali menetap di Junsar setelah Juni tahun depan.
Sebelum itu saya akan sering tinggal di Yanjing. Setelah anak saya selesai ujian masuk perguruan tinggi. Kata Zhang Ruolan. Tidak masalah. Lan Jie, kamu tidak perlu selalu membawa Junxia. Kamu bawa Yanjing lebih menguntungkan untuk tahap awal perusahaan. Sumber daya dan jaringanmu. Atau bisa dibilang sumber daya dan jaringan di lingkaran ini. Kebanyakan ada di tempat seperti Yanjing dan Songjiangfu. Bukankah begitu? Kata Lin Qingzu. Zhang Ruolan mengangguk. Qingzu, sepertinya kamu sudah mempersiapkan banyak hal. Kalau begitu aku jadi lebih tenang. Nanti perusahaan sepenuhnya mengandalkan Lan Jie, Ming. Wajah Lin Qingzu penuh sukacita. Mengangkat cangkir teh. Zhang Ruolan tersenyum masam. Aku juga tidak janji apa-apa. Dia selalu merasa Lin Qingzu adalah gadis yang menyimpan banyak rahasia. Penampilan polosnya hanya untuk menipu orang lain. Gadis seperti itu lebih menakutkan. Kak Lan, kamu sudah janji. Lin Qingzu begitu senang sampai cepat-cepat mencari pelayan. Minta 2 botol anggur merah. Malam ini layak untuk dirayakan. Jam 9:30 malam. Di rumah kontrakan. Kamu sedang kesakitan dan baru saja menerima telepon dari Lin Qingzu. Lingdong, jemput aku pulang ya. Di daerah Hedong sini. Aku sudah minum. Di ujung telepon sana. Lin Qingzu sama sekali tidak sungkan padamu. Minum terlalu banyak. Kamu ingin marah. Tapi menahannya. Lin Qingzu di seberang terdengar berbicara dengan tidak lancar. Minum alkohol memang benar. Banyak atau tidak? Kamu tidak yakin. Cukup baik. Mobil tidak bisa dikendarai lagi. Menipu orang lain terus-menerus. Lin Qingzu sendiri tertipu olehnya. Menganggapmu sebagai pacarnya. Bertanya tentang tempat di mana Lin Qingzu minum alkohol. Kamu kesal kepada kakak. Tempatmu tidak dekat denganku. Aku datang mengantarmu pulang lalu kembali lagi. MRT sudah berhenti operasi. Kalau bukan tengah malam atau pukul 1, aku tidak bisa kembali. Apakah kamu pacarku? Lin Qingzu berkata marah. Kamu tampak bingung. Kapan aku setuju menjadi pacarmu? Kalau bukan sekarang setuju juga tidak terlambat. Lin Qingzu menggelengkan kepala. Ingin berusaha menjaga pikiran tetap jernih. Meskipun kamu tidak terlalu mau. Tapi memikirkan bahwa setidaknya ada kerjasama. Kamu tetap setuju untuk mengantarkan Lin Qingzu pulang. Beberapa menit kemudian, kamu tiba di lokasi yang ditandai Lin Qingzu. Orangnya sudah pergi. Kamu berjalan ke depan Lin Qingzu dan melihat sekeliling. Kamu bertanya apakah malam ini makan hanya dengan satu teman. Aku mengajak dia untuk membuka perusahaan bersamaku. Tentu saja aku membiarkannya pergi dulu. Wajah Lin Qingzu merah merona. Penampilan rupawan dengan rona merah alami. Membuat hati berdebar. Kamu tidak bisa tidak terkagum. Sering berinteraksi dengannya. Kalau terus berlanjut, mungkin kamu akan kehilangan akal sehat. Ayo pergi. Kamu naik mobil dan duduk di kursi penumpang depan. Lin Qingzu terdiam. Ini buat apa? Melupakan sesuatu saat berpikir. Baru duduk dan bersiap mengencangkan sabuk pengaman, kamu buka pintu mobil dan turun lagi. Apa yang kamu pikirkan tadi? Saat kamu duduk di kursi pengemudi. Lin Qingzu yang duduk di kursi penumpang depan bertanya dengan penasaran. Berpikir tentang bagaimana menghasilkan uang. Kamu menyalakan mobil dan pergi. Apakah kamu benar-benar butuh uang? Lin Qingzu bertanya. Iya, hanya 20.000 saja tidak bisa menyelesaikan masalahku. Kamu menatap ke depan. Fokus mengemudi. Masalah rumah. Lin Qingzu bertanya. Iya, tapi bukan rumahmu. Beberapa hari ini, akhir pekan orang tuaku pergi kerja serabutan. Aku merasa bersalah. Berapa banyak cicilan rumah di Jinhu Mansion yang harus kalian bayar? Ragu sejenak. Lin Qingzu bertanya. Lebih dari 2 juta. Kamu menghela napas dan berkata. Membeli rumah ini. Sebenarnya sudah melebihi kemampuan orang tua saya. Seandainya dulu tidak menjual rumah lama di Hedong. Dan membeli yang di Jinhu Mansion ini. Mereka pasti hidup jauh lebih nyaman sekarang. Setidaknya bisa makan buah apa saja yang mereka inginkan. Kamu mungkin sulit membayangkan. Saat aku sekolah dan tinggal di asrama, tidak di rumah. Di rumah tidak ada buah sama sekali. Mereka tidak tega membelinya. Simpatimu pada Lin Qingzu langsung meluap. Aku akan meminjam uang dari orang tuaku. Untuk membantu membayar setengah cicilan rumah kalian dulu. Sehingga cicilan bulanan tidak akan terlalu memberatkan. Kamu menoleh melihat Lin Qingzu sebentar. Ini tidak perlu. Aku ingin menghasilkan uang dengan kemampuanku sendiri. Lalu mendapatkan rumahmu. Mata Lin Qingzu berputar. Sekarang kamu tidak bisa mendapatkan rumahku. Kamu bisa tinggal dulu di sini. Rumahku besar. Kamu mengerutkan dahi, seorang gadis. Dengan santai mengajak seorang pria tinggal bersamamu. Aku tidak berani tinggal. Lin Qingzu diam-diam merasa ini tidak baik, strategi gagal. Terlalu terburu-buru. Dulu kamu muridku. Kenal betul. Kenapa kamu sangat ingin aku? Aku tidak pernah sembarangan. Seumur hidupku belum pernah pacaran. Kamu terkejut. Mantan pacarmu juga cinta pertamamu. Gadis cinta pertama itu indah, memang indah. Tapi setelah lama bersama sulit untuk diurus. Belum pernah berpacaran. Kamu kelihatan tidak percaya. Apa yang aneh dari itu? Teman dekatku saat pertama kali berpacaran. Umurnya bahkan lebih tua dariku.
Lin Qingzu sedikit berbohong. Kamu secantik ini. Umur sekalian belum pernah berpacaran itu aneh. Kamu sambil mengabaikan berkata. Lin Qingzu diam-diam senang. Pria mana yang tidak suka pasangan masa depannya? Belum pernah berpacaran ya? Kemudian dia menambahkan. Aku kenal seorang wanita karir. Sejak kuliah sudah mulai mengurus beberapa usaha keluarga. Sudah 37 tahun tapi masih lajang. Bahkan belum pernah berpacaran. Cantikkah? Kamu bertanya. Lin Qingzu mengangguk. Tentu saja. Gadis cantik. Kamu diam-diam menggelengkan kepala. Aku tidak tertarik. Lin Qingzu menunjukkan niatnya sendiri. Tidak tahu karena alasan apa. Tapi kamu tahu dengan jelas. Jika di masa depan kamu tidak berhasil, kalian berdua pasti tidak akan ada hasil. Pukul 10.37 malam. Kamu mengemudikan mobil ke depan gerbang Villa Lin Qingzu. Aku harus buru-buru mengejar kereta bawah tanah. Kereta berhenti beroperasi jam 11. Setelah turun dari mobil melihat waktu. Kamu buru-buru bersiap untuk pulang. Aku pusing dan ingin muntah. Lin Qingzu lama tidak turun dari mobil. Memegangi kepala dengan ekspresi pahit. Kamu menghela napas lalu membantu dia membuka pintu. Lin Qingzu menaruh tangan di pintu mobil dan turun. Terlihat sangat kesulitan. Bibi Wu, kamu semakin cemas. Berteriak ke dalam rumah. Terlambat beberapa menit lagi. Kamu benar-benar tidak akan mengejar kereta bawah tanah. Bibi Wu tidak bisa mendengar. Efek peredam suara sangat baik. Lin Qingzu berdiri di dekat pintu mobil. Wajahnya pucat dengan rona merah. Rona putih itu condong ke warna pucat. Mabuk mulai terasa. Dia bahkan tidak perlu pura-pura mabuk. Bisakah kamu berjalan sendiri? Kamu bertanya tidak bisa. Lin Qingzu hampir tanpa berpikir langsung menjawab. Tidak semua orang yang minum banyak akan kehilangan ingatan. Seperti Lin Qingzu, di dalam otaknya masih sangat sadar. Hanya tidak bisa mengendalikan rasa keseimbangan sendiri. Ayo, kamu ulurkan satu tangan. Biarkan Lin Qingzu menopang. Lin Qingzu menangkap dengan kedua tangan. Tapi tubuh bergoyang tidak berani melangkah. Kamu terpaksa membungkuk menunduk, menggenggam satu lengannya di belakang tubuhmu. Dia juga bereaksi seperti ini. Kemudian satu tanganmu melingkari pinggang Lin Qingzu dari belakang, menopang pinggangnya yang lembek. Tubuh Lin Qingzu bergetar. Rasa aneh seperti tersengat listrik menyebar ke seluruh tubuh. Ini adalah perasaan yang tak bisa dikendalikan. Sama seperti dia yang sekarang kehilangan rasa keseimbangan. Tak peduli seberapa keras berusaha, tidak bisa dikendalikan. Kamu agak terkejut. Ingat saat pertama kali bersentuhan dengan mantan pacar seperti ini. Tubuhnya mendadak menjadi kaku. Memang benar belum pernah jatuh cinta ya? Begini bisa jalan? Kamu buru-buru pulang sambil menyeret Lin Qingzu beberapa langkah. Tubuh Lin Qingzu setelah kaku sesaat, menjadi lebih lemas dari sebelumnya. Dengan susah payah membawakan Lin Qingzu ke pintu kamar tidur. Mendorong pintu. Kamu mencium aroma harum yang segar. Yang terlihat adalah dekorasi bernuansa merah muda. Sebuah tempat tidur besar berada di tengah ruangan. Selimut di tempat tidur tidak robek, namun agak berantakan. Aku ingin minum air. Diletakkan kamu ke tempat tidur. Lin Qingzu berkata pelan. Kamu menghela napas ringan. Kereta bawah tanah sudah tidak keburu. Lebih baik urus Lin Qingzu dulu. Anggap saja sebagai balasan atas kebaikannya dulu menampungmu. Lupa tanya kamu sebelumnya masuk universitas mana. Lin Qingzu agak tegang. Membuat dirinya menjadi lebih sadar. Pertama kali membawa pria ke kamar sendiri. Juga bisa dibilang pertama kali membawa pria pulang. Kecuali terakhir kali kamu mabuk seperti itu. Beberapa kenangan yang sudah lama hilang muncul di pikirannya. Ketika baru menjadi guru di sekolah menengah Taohua. Sinar matahari di bulan September tahun itu masih sangat terik. Di lapangan bola basket, gambar Dung yang keras terus-menerus melintas di depan mata Lin Qingzu. Anak laki-laki ini waktu itu memang terasa sangat ganas. Ini universitas menengah kita yang keren. Kamu tidak terburu-buru lagi. Mengobrol dengan Lin Qingzu. Hebat, universitas terbaik di provinsi kita. Lin Qingzu memuji. Menerima lebih banyak siswa dari provinsi sendiri. Lebih mudah masuk daripada siswa dari luar provinsi. Kamu tidak merasa dirimu hebat saat magang jatuh ke lubang besar. Kupikir setelah lulus akan sukses bersama perusahaan. Tapi mereka belum terbang. Sudah duluan membuangku. Kamu tidur di kamar yang terakhir kali kamu tidur malam ini saja. Terlalu larut. Jangan pulang dulu, kata Lin Qingzu. Kamu melihat waktu di ponselmu. Bilang tidak terbiasa tinggal di tempat asing. Kalau kamu mau mandi atau tidur, aku akan pulang. Gaya Lin Qingzu. Dia tidak tahu apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu begitu waspada terhadapnya? Aku mau muntah. Dia menahan amarah. Kamu segera berlari mengambil tempat sampah tapi tidak jadi muntah. Letakkan di sini. Lin Qingzu terus bersandar di kepala tempat tidur dan melihat ke arah kamar mandi. Aku ingin cuci muka dulu. Kamu juga tidak tahu apakah Lin Qingzu sengaja mengeluarkan ponsel ingin main sebentar. Aku pusing. Tidak bisa berjalan sendiri. Lin Qingzu berpura-pura kasihan. Kamu hanya bisa menyimpan ponsel dan pergi membantunya. Saat masuk kamar mandi, berpegangan pada wastafel, Lin Qingzu sedikit menyesal. Aku suruh kamu membantuku.
Dia sebenarnya ingin mengambil alih. Mencuci muka hanya bonus. Tapi kamu pikir dia hanya ingin cuci muka. Tidak pergi, berdiri di pintu menunggumu. Pergi dulu ke tepi tempat tidur menungguku ke kamar mandi. Tahan lama jadi agak mendesak. Lin Qingzu berkata sambil merah wajah. Kamu hanya bisa menutup pintu dan duduk kembali. Setelah 78 menit, semua khawatir Lin Qingzu tertidur di dalam. Pintu kamar mandi baru saja terbuka. Wajahnya segar dan bersih. Seperti bunga teratai yang keluar dari air jernih. Rambut di dahinya agak basah. Sangat cantik. Melihat Lin Qingzu berdiri di sana tanpa bergerak. Kamu mengerti maksudnya. Bangkit dan berjalan ke sana. Dulu saat minum terlalu banyak. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Sambil menopang Lin Qingzu kembali. Kamu bertanya sambil. Aku tidak akan minum terlalu banyak di luar. Malam ini aku minum banyak hanya karena teringat kamu. Lin Qingzu tersenyum ringan. Seperti bunga. Aku bukan pacarmu. Kamu mengingatkanku untuk menolongmu keluar dari Pulau Persik. Lalu menopangmu kembali ke sini. Kamu jauh lebih santai dariku. Lin Qing dengan percaya diri. Kamu merasa bersalah dan berhenti bicara. Belum sampai di tepi tempat tidur. Lin Qingzu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Jatuh ke lantai. Sebelumnya hanya menyentuh lembut Lin Qingzu. Kamu terkejut. Segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Saat berikutnya, hatimu berteriak dalam-dalam, sialan sekali. 2 menit yang lalu, tangkapan tanganmu itu sangat mendebarkan. Tatapan Lin Qingzu bukan bermaksud membungkam, melainkan mengatakan setelah kamu selesai, jadilah pacarku dengan jujur. Apapun maksudnya, itu bukan sesuatu yang bisa kamu tanggung. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu hanya bisa saat Lin Qingzu tidak bisa bergerak dengan bebas. Melarikan diri secepat mungkin ke mobil. Mengendarai keluar dari hujan angin. Memasuki jalan lingkar danau. Belum sampai di Taman Danau Barat. Kamu sudah menyesal. Kenapa kamu kembali membawa anak kecil ini? Memanfaatkan orang lain. Kamu juga ambil mobil kesayangannya. Bukankah ini seperti menggunakan hak pacar? Kembali ke Hedong. Kamu tidak berani parkir supercar Lin Qingzu di dekat apartemen. Tapi malah masuk ke kompleks perumahan. Parkir bayar. Kembali ke rumah kontrakan. Kamu bertekad dalam hati. Tidak mau lagi menyentuhnya. Menunggu Lin Qingzu bangun besok. Kamu tidak tahu badai apa yang akan menghadang. Mandi. Kamu tiba-tiba merasa lebih baik dibanding beberapa hari lalu. Bayangan patah hati. Banyak memudar dengan cinta yang baru. Beberapa hari ini yang disebabkan oleh Lin Qingzu berjalan mondar-mandir di depanmu atau di dalam pikiranmu. Membuat ingatanmu menjadi putih bersih. Gambar mantan pacar yang berayun-ayun di depan matamu perlahan memudar. Ternyata benar kata itu. Selama pacar diganti dengan cepat, kesedihan tidak akan mengejarku. Keesokan harinya Lin Qingzu tidak tidur terlambat. Pada pukul 10 pagi dia sudah bangun dan makan. Saat sarapan Lin Qingzu membuka tasnya. Lalu kembali ke kamar dan mencari-cari kunci mobil ke sana kemari tapi tidak ditemukan. Sudahlah, dia mengambil kunci cadangan dari lemari. Setelah keluar rumah, dia terdiam sejenak. Princess merah miliknya hilang. Mengeluarkan ponsel. Dia ingin meneleponmu. Tapi ragu-ragu sejenak. Tidak jadi menelpon. Menengadah melihat ke kamera pengawas di depan rumah. Lin Qingzu memutar video pengawas malam tadi di ponselnya. Melihatmu bingung dan berdalih di dekat putri merahnya. Lin Qingzu ingin tertawa. Saat melihatmu mengemudikan mobil itu pergi. Dia benar-benar merasa lega. Ternyata pria kecil ini panik sampai salah jalan. Membawa kabur putri merahnya. Lin Qingzu berbalik masuk ke dalam rumah. Mengambil kunci mobil lain. Dia masih punya satu mobil pengganti. Mobil yang digunakan saat ikut kuliah ini. Sekitar 500 ribuan. Tidak mencolok, tapi juga tidak terlalu rendah hati. Utamanya untuk membuat para pengagum biasanya mundur. Terlalu banyak yang ingin mengejarnya. Orang biasa lebih dari 90%. Mobil sekitar 500 ribuan setidaknya bisa menakut-nakuti sekitar 80% dari mereka. Saya tidak akan mundur. Dia hanya bisa membuka putri merah dengan halus menolak. Awalnya hari ini aku juga berencana mengajakmu ke studio rekaman. Tapi akhirnya Lin Qingzu pergi sendiri. Juga tidak meneleponmu. Tahu tofu aku tidak mudah diambil. Biarkan dia gelisah beberapa hari. Dia akan datang sendiri dengan patuh. Bangun pagi-pagi sekali. Kau memang gelisah tak tenang. Terus menunggu telepon dari Lin Qingzu. Jika dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, kau tentu sangat senang. Jika dia mempedulikan, maka jalanin sesuai keadaan saja dulu. Sayangnya menunggu sampai siang, menunggu sampai sore, bahkan menunggu sampai pulang kerja. Lin Qingzu tidak hanya tidak menelepon, juga tidak mengirim satupun. Kau panik. Tadi malam meninggalkan Lin Qingzu yang mabuk. Tidak peduli dia tidak akan bermasalahkan. Atau dia sekarang sangat marah sekali. Kalau dia melapor polisi bilang dirinya pelecehan dia. Mungkin karena bukti kurang akan batal begitu saja. Tapi melapor polisi bilang dirinya mencuri mobilnya. Dalam sekejap akan ditangkap. Buktinya jelas. Waktu makan malam di sebuah restoran dekat Taman Danau Barat. Kakak Qingzu penuh semangat. Kenapa hari ini tidak datang? Saran yang dia ajukan setelah direkam terasa cukup bagus.
Memang pantas menjadi teman yang membantu Lin Qingzu merekam lagu. Salah satu gadis pendek rambut bertanya. Orang lain juga menatap Lin Qingzu, terutama dua pria itu. Mereka adalah pelamar potensial bagi Lin Qingzu. Sedikit berharap suatu hari bisa menjadi pria Phoenix yang beruntung itu. Tadi malam tengah malam kami ada sedikit masalah. Dia bahkan tidak mau menginap di tempatku. Bawa pergi putriku. Kalau tidak, aku juga tidak akan mengemudikan mobil ini datang hari ini. Lin Qingzu berkata dengan santai. Mendengar itu semua orang terkejut. Kata-kata Lin Qingzu sangat jelas maksudnya. Lin Dong dan dia adalah pasangan kekasih. Bukan pasangan kekasih. Kenapa tengah malam bisa berada di rumah Lin Qingzu? Bahkan membawa pergi mobil kesayangan Lin Qingzu. Dua pria itu sangat kecewa. Tanpa disadari sebenarnya Lin Qingzu sudah punya pacar. Ternyata bakat memang sedikit berguna. Saat jeda pembuatan Adiao hari ini, Lin Qingzu memerankan beberapa kali. Mungkin beberapa yang hadir merasa cukup mengagumkan. Ketika ditanya ternyata bukan Lin Qingzu yang menulis sendiri, melainkan Ling Dong. Kesan terhadap Ling Dong langsung berubah lebih besar. Tak perlu banyak bicara. Mari kita nikmati bersama. Mungkin sinar matahari yang mungkin menerangi angin utara. Mungkin waktu ditiup pergi. Sejak itu hilang tanpa jejak. Mungkin cerita hanya menyisakan satu orang yang tak terlupakan. Mungkin dalam mimpi tadi malam, orang tertawa dengan tulus. Mungkin oleh lautan kebaikan orang yang lewat. Banyak jiwa yang mengembara. Mungkin ada sekelompok orang kesepian di kedai kecil Chengdu. Mungkin seluruh tempat selalu ada senyuman agar bisa menghangatkanmu. Pagi mungkin langit malam ada meteor agar menerangi jalanmu. Mungkin ada orang yang membuat sumpah istimewa di tembok kota Xi'an. Mungkin kemana harus pergi supaya cinta dianggap sungguh-sungguh. Tapi siapa bilang akan menemanimu menggenggam tangan sampai akhir hayat. Mungkin tertawa sambil menangis di malam hari. Suatu hari pada suatu saat. Ayah, Kak Qingzu ternyata sudah punya pacar ya. Selamat sudah tidak sendiri. Kak Qingzu, aku hormat padamu. Kamu harus menyetir pulang. Ganti alkohol dengan teh saja. Gadis berambut pendek di sebelah gadis berambut panjang mengangkat gelas dengan ceria. Dia sangat bahagia. Dua pria yang membantu rekaman lagu beberapa hari ini. Salah satu gadis berambut panjang sangat menyukainya. Tapi dia bisa melihat. Kedua pria itu sama-sama berusaha menarik perhatian Lin Qingzu. Mengharapkan mendapatkan balasan. Lin Qingzu secara terbuka mengumumkan sudah punya pacar. Kedua pria itu pun menyerah dan putus asa. Dia pun mendapat kesempatan untuk mengucapkan terima kasih pada Lin Qingzu. Mengangkat cangkir teh. Aku juga mengucapkan selamat kepada Kak Qingzu. Gadis berambut pendek juga segera mengangkat gelas. Dia dengan tulus memberi restu pada Lin Qingzu. Dua pria besar mengangkat gelas. Senyum sebesar apa di wajah mereka. Sebesar itu juga pahit di hati mereka. Hedong, kamu sedang makan mie instan di kamar sewa. Kenapa belum juga menelepon? Sudah malam. Melihat cahaya di luar. Kamu gelisah. Wanita memang menakutkan. Menelepon dan marah sekali. Aku juga merasa lega. Menekan tombol panggilan. Tidak ada pesan sama sekali. Hari ini sepanjang hari tidak datang. Kekecewaan yang singkat tertutupi oleh rasa cemas ini. Menjadi tidak penting sama sekali. Berpikir secara berlebihan. Akhirnya kamu menjadi ciut. Jangan sampai tadi malam karena mabuk tidak ada yang merawat. Lin Qingzu mengalami masalah. Sehingga pada pukul 8:21 malam. Kamu akhirnya tidak tahan dengan penderitaan itu. Inisiatif menelepon Lin Qingzu. Halo, Bu Lin. Tidak lama kemudian, telepon di sana tersambung. Kamu segera merespons. Tapi menunggu beberapa detik. Di sana hanya ada suara bising, tidak terdengar. Lin Qingzu berbicara. Kamu melihat sinyalnya tidak bermasalah. Hanya bisa terus membuka mulut. Kak Qingzu, bisa dengar? Terdengar selain suara langkah kaki. Masih ada beberapa suara bising yang tidak bisa dikenali. Tidak ada yang lain. Kamu dengan nekat berbisik memanggil Qingzu. Tidak sampai 1 detik. Akhirnya suara Lin Qingzu terdengar dari sana. Aku beri kamu waktu 40 menit untuk bicara di rumahku. Lalu mereka memutuskan telepon. Kamu terdiam sejenak. Kenapa harus ke sana lagi? Tapi memikirkan apa yang kamu lakukan semalam dengan tangan isengmu. Ditambah lagi kecil yang terhormat diletakkan di sini. Kamu pun susah tidur dan makan. Berpikir kurang dari 20 detik. Kamu pun menyerah. 38 menit kemudian. Kamu mengendarai mobil. Orang yang masuk angin belum sampai di depan rumah Lin Qingzu. Kamu sudah menelepon Lin Qingzu. Di mana kamu sekarang? Suara Lin Qingzu di telepon terdengar dingin. Kamu mengeluh dalam hati. Kenapa malam-malam masih panas sekali? Aku sudah masuk ke kompleks. Segera sampai ya. Tiba di sana tinggal tekan bel saja. Lin Qingzu dengan sikap dingin. Membuatmu semakin gugup. Tapi begitu menutup telepon, dia langsung berubah ekspresi. Berguling-guling dengan senang di tempat tidur beberapa kali. Melihat diri sendiri di cermin. Seorang peri kecil yang lincah. Pria kecil seperti itu.
Bagaimana bisa merasa diri sendiri menakutkan? Lin Qingzu agak bingung. Tapi tidak masalah lagi. Semuanya ada di bawah kendali. Kunci mobil ada di sini. Kamu menundukkan kepala. Letakkan kunci putri merah di atas meja teh. Apakah bensinnya sudah penuh? Wajah Lin Qingzu tanpa ekspresi. Masih harus isi bensin. Terong makin layu. Sikapmu sangat merendah. Lain kali, pasti akan diisi penuh. Alis Lin Qingzu mengerut. Masih ada lain kali, kamu masih ingin... Alis Lin Qingzu mengerut. Masih ada lain kali, kamu masih ingin menculik putri merahku. Kamu tersenyum canggung. Tidak akan menculik lagi. Lain kali, lebih baik merangkak kembali. Aku juga tidak akan menyentuh putri merahmu lagi. Di kamarku ada kamera pengawas. Mau aku putar rekaman dari tadi malam? Tanya Lin Qingzu. Sering berjalan di tepi sungai. Tidak mungkin kaki tidak basah. Aku tahu terlalu banyak berinteraksi dengan Lin Qingzu akan membawa masalah. Kau menghela napas dari dalam hatimu. Maaf untuk tadi malam. Aku tidak sengaja. Sudut bibir Lin Qingzu sedikit tersenyum. Dengar-dengar pasangan yang saling menyakiti. Akhirnya berpisah dengan sedih. Awalnya mereka bersama dengan tulus. Tapi mereka tetap berpisah, kan? Kau bingung? Lin Qingzu berkata lagi. Kalau tidak tulus, tidak bisa bersama. Bukan cuma bilang maaf. Semua kesalahan bisa langsung dihapuskan. Lalu bagaimana? Kamu merasa masa depan penuh dengan kegelapan. Kata Lin Qingzu. Aku bilang ke sahabatku. Aku sudah punya pacar. Kamu menghela napas dan berkata. Benar-benar, aku bukan prajurit elit. Juga bukan biksu yang kembali dari kultivasi. Kenapa begitu populer? Kata Lin Qingzu lagi. Hari ini pergi ke studio rekaman untuk produksi. Mungkin aku juga bilang ke teman-teman itu. Kamu adalah pacarku. Kamu diam tanpa berkata apa-apa. Sikap aktif Lin Qingzu ini. Kamu juga tidak terlalu terkejut. Setelah mantan pacarmu bersamamu. Dia berperilaku sama sekali tidak seperti gadis yang baru pertama kali pacaran. Sangat berani. Juga sangat aktif. Malunya apa sih? Hampir tidak bisa ditemukan padanya. Guru Lin, kita baru kenal beberapa hari. Kamu akhirnya lahir. Tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Yang disebut cinta pada pandangan pertama itu cuma nafsu semata. Bahkan cinta yang tumbuh lama. Hanyalah hasil pertimbangan untung rugi. Lin Qingzu sangat terkejut. Pandangan cintanya pria kecil ini cukup baru. Terlalu pesimistis juga. Dia, seperti sahabatnya Ying Huan, mendambakan cinta yang indah. Selalu menantikan dan mempercayai keberadaannya. Kemudian dia berkata dengan tenang. 5 tahun lalu, siapa yang membantuku memungut buku yang jatuh di lorong? Mengangkat kepala dan untuk pertama kalinya melihatku lalu berkata, teman sekelas, kamu cantik sekali. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Kamu juga belum pernah dengar di kelas 1 atau pindahan kan? Kalau nanti ada yang mengganggumu, meskipun di laporan tertulis nama Lingdong kelas 7 atau Ma Tengfei, tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi.